Untuk telur naga ini, Jun Changqiao telah menghabiskan banyak uang, jadi ketika dia melihat kulit telurnya jatuh, dia bersemangat dan gugup. Dia senang karena proses inkubasi membutuhkan inti kristal bermutu tinggi, yang berarti bahwa keturunannya harus sangat kuat. Dia gugup karena dengan tingkat mutasi 87%, apakah itu akan gagal? Itu tidak akan terlalu buruk. Itu pasti akan bermutasi dan menetas menjadi Kun yang kuat atau anak yang lebih kuat dari Kun. Pemimpin Sekte Jun mulai berfantasi, dan semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Sepotong kulit telur jatuh, dan cahaya merah menyala keluar dari dalam, seperti nyala api yang menghanguskan. Sistem berkata, ada atribut api, itu pasti naga api tanpa keraguan. Jun Changqiao tidak peduli dengan jenisnya, dia peduli apakah itu bisa bermutasi atau tidak. Kulit telur jatuh lebih cepat, dan lebih banyak cahaya merah menyala keluar dari dalam, secara bertahap membentuk nyala api. Jun Changqiao mengulurkan tangan dan menyentuh inkubator, dan tiba-tiba merasa sedikit panas. Cek, pasti sangat panas di dalam. Kulit telur jatuh sedikit demi sedikit, dan lampu merah menyala meluas. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti sekelompok api yang menyala. Akhirnya, semua kulit telur jatuh, dan bola api muncul di dalam inkubator. Jun Changqiao menahan napas. Dia masih berdoa dalam hatinya bahwa itu harus bermutasi. Kalau tidak, investasinya sebelumnya akan sia-sia. Tidak lama kemudian, lampu merah menyala mulai memudar. Bagian dalam inkubator kembali normal, hanya menyisakan kulit telur yang pecah di tanah. Jun Changqiao tercengang, karena dia tidak melihat apa-apa. Di mana anak itu? Di mana Kun? Sistemnya juga bingung, kenapa tidak ada apa-apa? Jika itu berdiri di depannya sendirian, Jun Changqiao pasti akan meraih lehernya dan menggoyangkannya dengan gila, meraung, seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Tunggu, Jun Changqiao, yang hampir kehilangan akal, menemukan bahwa kulit telur yang pecah bergerak sedikit, dan seorang lelaki kecil keluar. Benda ini ramping, seperti ular kecil, tetapi memiliki 4 kaki dan kulit merah menyala. Ada tanduk kecil yang menonjol dari kepalanya yang kecil, yang tampaknya belum sepenuhnya tumbuh. Ada 2 kumis seperti ikan lele di samping hidungnya yang kecil. Ini adalah kadal merah menyala. Jika Li Qingyang dan Xiao Ziji hadir, mereka pasti akan berpikir begitu. Tapi Jun Changqiao sangat senang, karena dari bentuk dan karakteristik fisiknya, itu jelas seekor naga. Naga ini bukan binatang naga api, tapi naga sejati. Sistem menuangkan air dingin padanya, meskipun terlihat seperti naga, itu tidak cukup jelas. Sulit untuk mengatakan apakah itu naga atau bukan. Jun Changqiao menunjuk ke arah anak kecil itu dan berkata dengan tegas, dia memiliki tanduk dan kumis naga di kepalanya. Lehernya seperti ular dan cakarnya seperti elang. Jelas itu adalah totem naga dari suku Huaxia kita. Di mana sisik naga? Sistem bertanya. Jun Changqiao terdiam. Seluruh tubuh si kecil halus dan mulus. Itu tidak memiliki karakteristik naga yang paling jelas, sisik naga. Sistem berkata, ada banyak binatang seperti naga di dunia ini, tetapi mereka mungkin belum tentu naga asli. Terlebih lagi, ini adalah telur naga api. Mungkin bayinya terlihat seperti naga, dan ketika sudah besar, itu akan menjadi naga api. Jun Changqiao, meskipun dia juga berharap bahwa anak kecil itu adalah naga sungguhan, kata-kata sistem bukan tanpa alasan. Mungkin ketika sudah besar, itu akan menjadi dinosaurus. Mencicit-mencicit, si kecil di inkubator berputar-putar beberapa kali. Mata kecilnya yang seperti kelinci menatap Jun Changqiao dan mengeluarkan suara aneh. Sistem berkata, ketika bayi itu menetas, itu akan menjadi binatang terkontrakmu. Jun Changqiao membuka pintu dan meletakkan jarinya di sana. Si kecil bergegas dengan wus dan berhenti di depan bahunya. Itu menggosok hidung kecilnya ke wajah tuannya. Itu terlihat seperti kadal, tetapi karena memiliki karakteristik naga, itu terlihat cukup lucu secara keseluruhan. Jun Changqiao dengan lembut menyentuh tubuhnya yang sedikit panas dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah binatang terkontrakku. Mencicit-mencicit, si kecil tampaknya bisa memahami kata-kata tuannya dan buru-buru menanggapi dengan suara lemah. Aku harus memberinya nama. Jun Changqiao meletakkan dagunya di tangannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia berkata dengan serius, saya harap Anda dapat menjadi naga yang benar-benar dapat terbang menembus kubah biru surga. Oleh karena itu, nama Anda adalah naga api, dan nama kecil Anda adalah naga kecil. Sistem, naga api binatang bernama naga api. Bukankah itu hanya menghapus satu kata? Ini benar-benar santai dan tidak teknis sama sekali. Mencicit-mencicit, si kecil tampaknya sangat puas dengan nama, naga api. Dengan senang hati ia berlari bola-balik di atas bahu tuannya. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara, gulu, dari perut ular laut. Itu jelas lapar. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, daging atau susu?
Mencicit-mencicit, naga api mencicit. Meskipun dia tidak yakin mana yang akan dipilihnya, Jun Changqiao merasa dia ingin makan daging. Mereka berdua telah menandatangani kontrak, jadi tentu saja, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Oke, Jun Changqiao berkata, aku akan mengajakmu makan daging. Dalam perjalanan ke kantin, dia bingung. Apakah anak kecil ini bermutasi? Sistem berkata, itu terlalu kecil. Saya tidak tahu apakah itu telah bermutasi. Mulut Jun Changqiao berkedut. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuk menetaskan bayi naga api. Dia tidak tahu apakah itu telah bermutasi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu sedikit kerugian. Kakak senior, lihat, di lapangan latihan, seorang murid yang sedang berkultivasi melihat naga api dengan matanya yang tajam dan berseru, ada anak kecil di bahu pemimpin sekte. Apa itu? Petik 2. Semua orang melihat dengan terkejut di mata mereka. Su Xiaomo memegang dagunya. Setelah pemikiran yang sangat logis, dia berkata dengan serius, ini pasti kadal kecil. Aku pernah melihat kadal sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat kadal merah. Kudengar ada binatang jenis api yang terlihat seperti kadal. Itu disebut kadal api. Kalau begitu, pemimpin sekte tidak hanya memiliki babi hutan kecil, anak harimau Valet Lightning tipe petir, tetapi juga kadal tipe api. Semua orang langsung terkesan. 3 binatang kontrak, ini benar-benar patut ditiru. Mencicit-mencicit. Mendengar diskusi para murid, naga kecil itu mencicit tidak puas. Tampaknya sangat tahan terhadap kata, kadal. Jun Changqiao berkata, murid-murid saya ini belum pernah melihat dunia. Mereka tidak tahu bahwa Anda adalah naga api, jadi jangan repot-repot. Mencicit-mencicit. Naga kecil itu mencicit lebih keras. Jun Changqiao berpikir bahwa itu masih marah pada para murid karena menggambarkannya sebagai kadal. Iya, berjalan ke kafetaria, Liu Wanxi melihat naga kecil seukuran telapak tangan. Dia buru-buru meletakkan sendoknya dan berlari keluar. Dia menatap dengan mata besarnya dan berkata, pemimpin sekte, apa ini? Ini sangat lucu. Su, anak kecil yang awalnya sedikit tidak senang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata kecilnya dipenuhi dengan kebanggaan. Mulut Jun Changqiao berkedut. Itu marah ketika dia mengatakan itu kadal. Ketika dia mengatakan itu lucu, itu menjadi agung. Si kecil ini sebenarnya suka mendengar kata-kata yang bagus. Namanya naga api. Nama panggilannya naga kecil, kata Jun Changqiao. Pemimpin sekte, bisakah aku memeluknya? Kata Liu Wanxi. Tangannya yang kecil sudah terulur dan memegang si kecil di telapak tangannya. Dia menyentuh kulitnya yang halus dan tersenyum, kulit naga kecil sangat halus. Disentuh oleh tangan kecil yang lembut itu, naga api tampak menikmatinya. Jun Changqiao tercengang. Tubuh anak kecil itu sangat panas. Bukankah Liu Wanxi takut itu akan membakar tangannya? Su Xiaomo masuk dari luar dan dengan cermat mengamati naga kecil. Dia menyeringai dan berkata, Dudu, biarkan kakak senior memelukmu juga. Di sini, Liu Wanxi menyerahkannya. Su Xiaomo dengan hati-hati mengambil naga api darinya. Namun, saat dia memegangnya di telapak tangannya, mata si kecil berkilat dingin. Tubuhnya tiba-tiba meletus dengan nyala api yang kuat. Celepuk, nyala api yang membakar melintas. Su Xiaomo jatuh ke tanah dengan wajah hitam hangus. Dia juga pingsan saat mulutnya berbusa. Jun Changqiao, Liu Wanxi. Jun Changqiao sangat terkejut bahwa Liu Wanxi memegang naga kecil di tangannya. Dia tidak keberatan panas karena dia telah menandatangani kontrak dengan si kecil. Kenapa dia baik-baik saja? Kemudian, Su Xiaomo mengambilnya dan langsung memuntahkan api, yang membuat pemimpin sekte Jun menyadari bahwa anak kecil itu tidak ditolak oleh wanita tetapi pria. Sayang, naga terkontrakku sedikit nakal. Tot. Jun Changqiao berkata, naga kecil itu lapar. Buat sesuatu yang enak untuknya dan bawakan lebih banyak daging. Oke, Liu Wanxi buru-buru memakai celemek dan mulai memasak. Adapun Su Xiaomo, yang pingsan karena demam, dibawa ke ruang pengobatan oleh para murid dan dirawat oleh Sun Wukong. Kejadian ini memberitahu kita bahwa bahkan binatang kecil yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sangat berbahaya dan tidak boleh disentuh dengan santai. Butuh waktu untuk memasak. Jun Changqiao meletakkan naga kecil itu di atas meja, memegang dagunya, dan berkata, dia baru saja lahir, tetapi nyalanya sangat kuat. Ini benar-benar mengejutkan. Mencicit. Naga kecil itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Tampaknya memberitahu tuannya bahwa itu sangat kuat. Jun Changqiao menggosok kepalanya dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, saya harap Anda dapat tumbuh dengan cepat. Saya akan mengandalkan Anda untuk menjaga rumah di masa depan. Bayi Purple Lightning memiliki penampilan yang keren dan cocok untuk tunggangan generasi sekarang. Jika anak kecil ini tumbuh menjadi naga api yang lengkap, itu akan menjadi binatang paling kuat di sekte tersebut. Pada saat itu, area sekte perlindungan bahkan tidak akan diaktifkan.
Dia hanya bisa membiarkannya berjongkok di depan gerbang gunung. Selama otaknya normal, tidak ada yang berani menerobos masuk. Makanan sudah siap. Suara Liu Wanshi datang. Dahei dan Erei datang dengan beberapa hidangan, yang semuanya adalah hidangan daging, yang terlihat, berbau, dan terasa enak. Mencicit, mencium baunya, kedua mata kecil naga kecil itu tiba-tiba berkedip karena kegembiraan dan hampir meneteskan air liur. Mari makan. Ketika makanan ada di atas meja, kata Jun Changqiao. Desir, desir, desir. Petik 2. Naga kecil itu tidak berdiri pada upacara. Ia bergegas ke piring, membuka mulut kecilnya, dan mulai makan. Setelah beberapa saat, piring di piring semua dimakan. Jun Changqiao dan Liu Wanshi melebarkan mata mereka. Sial, seorang pria kecil seukuran telapak tangan benar-benar makan 8 piring, makannya terlalu besar. Mencicit, Little Longlong mengitari piring kosong, seolah-olah belum penuh. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Dudu, pergi buat meja makan lagi. Baik, Liu Wanshi kembali ke dapur lagi. Tidak lama kemudian, Little Longlong akhirnya kenyang dan berbaring di atas meja dengan perut buncit. Ekspresi wajah pemimpin sekte Jun menjadi menarik karena si kecil telah makan lebih dari 30 piring, dan piring-piringnya ditumpuk tinggi. Pemimpin sekte, Liu Wanshi berkata dengan kosong, naga kecil bisa makan begitu banyak. Tidak hanya dia bisa makan terlalu banyak. Ada lebih dari 30 piring. Jika itu adalah murid tulang besi dengan makan yang layak, dibutuhkan setidaknya 10 orang untuk menyelesaikannya. Bagaimana bisa seorang pria kecil seukuran telapak tangan memakan semuanya? Bagaimana perutnya bisa menahan semuanya? Jun Changqiao menekan keterkejutannya dan menjelaskan, si kecil baru saja lahir. Dia pasti sangat lapar untuk makan begitu banyak. Di malam hari, saat makan malam, para murid di kantin memegang sumpit mereka dan melihat ke meja pemimpin sekte. Ekspresi mereka kaku dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sendawa. Setelah beberapa saat, Little Longlong penuh dan bersendawa. Dia berbaring di atas meja lagi dan menyipitkan mata kecilnya, tampak seperti sedang menikmati dirinya sendiri. Sudut mulut pemimpin sekte Jun berkedut hebat, karena ada lebih dari 30 piring kosong yang ditumpuk di depannya. Itu makan begitu banyak di pagi hari dan begitu banyak di malam hari. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa makan si kecil sangat mencengangkan. Hari berikutnya, Little Longlong sepenuhnya menunjukkan sisi rakusnya. Untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, dia makan total hampir 100 hidangan, dan semuanya adalah hidangan daging. Semuanya adalah hidangan keras. Jangan hanya makan daging, minum sup dan makan roti kukus. Pada hari ketiga, ketika sarapan disajikan, Jun Changqiao buru-buru memasukkan lebih dari 10 roti kukus ke tangan Little Longlong. Ada cukup banyak dan harganya murah. Makan 2 roti kukus sebanding dengan makan sepiring hidangan keras. Jika Anda mengundang seorang teman ke perjamuan, biarkan dia makan sedikit lagi. Itu pasti akan menghemat uang. Sayangnya, Little Longlong benar-benar mengabaikannya dan memilih hidangan daging untuk dimakan. Jun Changqiao pingsan. Jika semua murid di sekte memiliki makan seperti itu, hanya biaya makanan saja akan membuat kelopak matanya berkedut dengan gila. Pemimpin sekte. Suatu hari, Liu Wanshi cemberut dan berkata, Longlong kecil memakan semua daging yang kami simpan. Turun gunung dan jual lagi. Jun Changqiao hampir jatuh ke tanah. Setelah kembali dari Death Valley, dia memberi banyak daging binatang buas. Liu Wanshi memperkirakan itu bisa bertahan selama setengah tahun. Pada akhirnya, semuanya dimakan oleh Little Longlong hanya dalam beberapa hari. Ini terlalu berlebihan. Yang lebih tidak bisa diterima adalah, setelah makan begitu banyak selama beberapa hari, tubuhnya masih berukuran sama seperti saat ia lahir. Dia tidak menambah berat badan. Pemimpin sekte Jun masih bisa menerima bahwa dia makan banyak dan tumbuh cepat. Makan banyak dan tidak tumbuh cepat, dia F-sick. Para murid tulang besi masih berkultivasi seperti biasa. Li Qingyang dan yang lainnya juga pergi ke menara pelatihan untuk berlatih setiap hari. Mereka tidak berani bersantai sama sekali. Sekte Master Jun mulai berlari bolak-balik dari sekte ke kota. Apa yang dia lakukan? Dia pasti membeli daging untuk Little Longlong untuk dimakan. Begitu dia tiba di kota, semua pemilik toko daging besar berkerumun. Mereka mempromosikan daging sapi dan kambing mereka sendiri atau daging binatang buas. Pemimpin sekte tulang besi turun gunung untuk membeli daging setiap beberapa hari. Berapa banyak yang bisa dimakan murid-muridnya? Dia membeli 2 hingga 3.000 kati daging setiap kali dan menghabiskannya dalam beberapa hari. Makan selama sebulan saja harganya puluhan ribu tael, kan? Untuk dapat menyediakan makanan yang begitu baik, para murid tulang besi pasti sangat senang. Ketika Jun Changqiao kembali ke sekte setelah membeli daging berkali-kali, para pembudidaya yang bosan di kota mulai membicarakannya. Jika para murid tulang besi mendengar apa yang mereka katakan,
mereka pasti akan menghapus air mata mereka dan menangis. Dagingnya bukan untuk kita makan, itu untuk longlong kecil. Terlebih lagi, terkadang ketika mereka baru mulai makan, daging di piring mereka akan diambil oleh si kecil itu bahkan sebelum mereka bisa mengangkat sumpit mereka. Banyak murid belum makan daging selama 2 atau 3 hari dan hampir melupakan rasa daging. Itu waktu makan lagi. Sebelum semua hidangan siap, Su Xiaomo menyelinap ke dapur. Dia meletakkan mangkuk besar di atas meja dan berbisik, "Dudu, beri aku beberapa potong daging dulu. Aku akan makan di belakang gunung." Tepat saat dia selesai berbicara, Li Fei dan Tian Qi juga menyelinap masuk. Mereka berdua mencium aroma daging yang tidak mereka makan selama 2 hari dan segera mulai meneteskan air liur. "Beri aku juga," kata mereka berdua bersamaan. Sama seperti itu, karena keberadaan Little Longlong, menjadi sulit bagi para murid tulang besi untuk makan daging, dan mereka menjadi sangat berhati-hati. Tapi itu tidak berguna, si kecil sangat sensitif terhadap masakan Liu Wanshi. Faktanya, Su Xiaomo dan 2 lainnya dengan hati-hati membawa makanan ke belakang gunung. Tepat ketika mereka meletakkannya di atas batu dan tidak mengambil sumpit mereka, Little Longlong bergegas dengan suara mendesing. Aku tidak tahan lagi, dentang. Untuk melindungi daging di mangkuk mereka, Su Xiaomo dan 2 lainnya mengeluarkan pedang tepi dingin mereka dan menuangkan energi spiritual mereka ke dalamnya. Mata mereka berkilat tajam. Melihat ini, Little Longlong mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba menyemburkan api setinggi 2 hingga 3 meter. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya meningkat tajam. "Kakak senior, sayuran ini rasanya sangat enak. Cobalah. Tahu ini juga tidak buruk. Hidangan vegetarian Dudu tidak lebih buruk dari hidangan daging. Makan saja hidangan vegetarian di masa depan. Mengapa makan daging?" Su Xiaomo dan 2 lainnya duduk di rumput di kejauhan. Mereka memegang nasi dan dengan senang hati mengambil hidangan vegetarian di piring. Mereka makan dengan sangat senang. Suara mendesing. Little Longlong mencabut apinya dan membuka mulutnya untuk memakan semua daging di mangkuk. Itu bahkan menjilat minyak dari mangkuk bersih. Setelah melihat lelaki kecil itu pergi, Su Xiaomo dan 2 lainnya menggunakan sumpit mereka untuk memakan nasi dan meneteskan air mata keluhan. Naga api benar-benar bisa makan. Ia makan beberapa ratus kilogram daging setiap hari seperti sedang bermain, dan semakin banyak ia makan, semakin banyak ia makan. Itu makan sampai para murid tulang besi tidak punya daging untuk dimakan. Bukan karena Jun Changqiao tidak mampu membeli daging, tetapi karena cara makannya, daging di kota tidak dapat menyediakannya. Mungkinkah dia harus pergi ke kota untuk membeli daging? Jun Changqiao tidak membuang waktu pergi ke kota setiap beberapa hari saat berkultivasi, tetapi agak jauh untuk bolak-balik ke kota. Kirim murid untuk membelinya. Bukannya itu tidak mungkin, tetapi menurut cara naga kecil itu makan, berapa banyak cincin luar angkasa yang harus dia bawa. Gunung tulang besi sangat besar, ada banyak burung dan binatang buas, kita bisa membiarkannya berburu untuk mengisi perutnya. Jun Changqiao bergumam, pasti akan sangat mahal untuk memelihara pemakan besar semacam ini, jadi dia hanya bisa membuangnya ke hutan dan membiarkannya berkeliaran dengan bebas. Sistem berkata, anak naga api baru saja lahir belum lama ini, kekuatannya tidak cukup kuat. Jika bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi, saya khawatir itu akan mati. Mulut Jun Changqiao berkedut, api yang meletus segera setelah lahir dapat membakar Little Mo hingga pingsan, bukankah itu cukup kuat? Sistem berkata, murid tahu bahwa itu adalah binatang kontrak tuan rumah. Pertama, saya tidak menjaganya, dan kedua, saya tidak ingin menyakitinya. Kalau tidak, saya bisa dengan mudah menjatuhkannya. Kata-kata ini memukul paku di kepala. Kekuatan Su Xiaomo dan Tian Qi sebanding dengan seorang master bela diri, sehingga mereka dapat dengan mudah menginjak-injak naga api. Namun, karena itu adalah binatang kontrak pemimpin sekte, mereka lebih suka makan sayuran daripada kehilangan muka. Seperti kata pepatah, sebelum Anda memukul seekor anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Jun Changqiao berkata, maksudmu, biarkan naga kecil itu terus makan di sekte. Sistem itu berkata, ia dapat makan untuk jangka waktu tertentu, dan ketika kekuatannya meningkat dan ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, ia dapat dilemparkan ke gunung untuk berburu sendiri. Jun Changqiao terdiam sesaat, dan berkata, tidak apa-apa juga. Meninggalkan lelaki kecil itu sendirian di pegunungan, bahkan jika itu adalah gunung tulang besi, dia masih sedikit khawatir. Paling-paling, dia bisa membawa lebih banyak cincin luar angkasa dan membeli puluhan ribu kilogram daging binatang. Tidak lagi, ayo pergi ke Death Valley dan bunuh beberapa binatang besar. Pemimpin sekte, pada saat ini, Su Xiaomo bergegas masuk dari luar, wajahnya senang atau sedih, dan berkata, naga kecil itu dibekukan oleh kakak perempuan. Apa? Jun Changqiao bergegas keluar dari aula. Di lapangan latihan seni bela diri, wajah Lu Qianqian dingin. Udara dingin di tangannya belum sepenuhnya ditarik,
dan udara di sekitarnya sangat dingin. Meskipun banyak murid berdiri di luar, karena suhu rendah, mereka memeluk tangan mereka dan menggigil. Ada juga patung es kecil di lapangan latihan, dan naga kecil itu disegel di dalamnya, berlari dengan keempat kakinya. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao bertanya. Su Xiaomo berkata, kakak senior pergi ke kafetaria untuk makan. Long Long memakan daging di piringnya, dan kemudian ini terjadi. Jun Changqiao berkata tanpa berkata-kata, kamu mencari kematian. Pria kecil itu benar-benar punya nyali. Dia benar-benar berani merebut daging wanita gunung es itu. Dia pantas dibekukan. Kakak, sesaat kemudian, segel itu dilepas, dan lapisan es itu jatuh sepotong demi sepotong. Anak kecil itu jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya mulai bergerak-gerak karena kedinginan. Aho, keesokan harinya, si kecil berbaring di bahu tuannya, bersin tanpa henti. Seekor binatang tipe api dibekukan seperti ini. Dapat dilihat bahwa atribut es kakak perempuan kami masih sangat kuat. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam sekte, kamu dapat memprovokasi siapapun, tetapi tidak pernah wanita itu. Mencicit-mencicit, Little Long Long meraung tidak puas. Binatang kontrak saya masih cukup. Siu. Tiba-tiba, anak kecil itu merangkak ke dalam pakaiannya karena ketakutan. Mengapa? Karena Lu Qianqian keluar dari pelataran dalam. Saya pikir Anda sangat jantan, tetapi pada akhirnya, Anda menjadi pengecut dalam waktu kurang dari 1 detik. Tuan Sekte, Lu Qianqian berkata dengan ringan, binatang kontrakmu ini terus merampas daging saudara-saudara junior. Ini bukan solusi. Ketika para murid yang berkultivasi di lapangan latihan seni bela diri mendengar kata-kata kakak perempuan mereka, kesedihan langsung melonjak ke dalam hati mereka, dan mereka tiba-tiba memiliki keinginan untuk menangis. Meskipun keterampilan kuliner Liu Wanshi sangat kuat, dan meskipun makan hidangan vegetarian baik untuk kesehatan, dia tetaplah seorang karnivora. Tidak makan daging selama beberapa hari benar-benar membuatnya merasa tidak enak. Aku juga memikirkan masalah ini. Jun Changqiao berkata, nanti, suruh orang pergi ke kota Qingyang untuk membeli daging binatang yang cukup, sehingga semua orang bisa makan daging dan minum sup. Para murid sangat gembira. Sima Zongda menawarkan diri dan mengangkat tangannya, berkata, Master Sekte, saya pernah menjual daging, jadi saya mengerti harganya. Saya bersedia pergi ke kota Qingyang untuk membeli. Oke, Jun Changqiao menghitung kapasitas penyimpanan cincin spasial normal, lalu memberi Sima Zongda 20 pil dan sejumlah besar uang, dan membiarkannya turun gunung untuk membeli. Senja datang, Sima Zongda kembali, dan cincin spasialnya dipenuhi dengan 20.000 pon daging. Bahkan jika dia makan 500 pound sehari, itu sudah cukup untuk bertahan selama sebulan. 1 pon daging adalah 10 tael, 20.000 pon adalah 200.000 tael, itu 2.400.000 tael setahun. Jun Changqiao agak marah. Sebuah sekte dengan lebih dari 500 orang, makan begitu banyak uang dalam setahun, apa alasan mereka tidak terus mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka? Tuan Sekte, Li Luoqiu masuk dari luar, berkata, ada berita dari kota Huyang, klan Ai ingin pergi ke Kabupaten Lingyang kelas 8 untuk melelang pil. Jun Changqiao tercengang, berkata, mengapa pelelangan tidak di Kabupaten Qingyang? Li Luoqiu berkata, ada desas-desus bahwa klan besar di Kabupaten Lingyang bersedia menghabiskan banyak uang untuk mengundang klan Ai untuk melelang pil penyembuhan. Tuan Sekte, Li Qingyang melaporkan, tuan klan-klan Ai ada di luar, meminta audiensi. Li Luoqiu sudah tahu bahwa Ai Sang akan datang ke sekte, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia sudah ada di sini. Dia sangat cepat. Silakan masuk, Ai Sang memasuki aula utama, dan setelah percakapan singkat, dia pertama kali menyerahkan ramuan yang baru disiapkan dan benih berkualitas tinggi, dan kemudian memberitahu mereka tentang masalah pergi ke Kabupaten Lingyang. Tuan klan Ai, Jun Changqiao berkata, mengapa kamu pergi ke Kabupaten Lingyang? Ai Sang tersenyum, klan Qian dari Kabupaten Lingyang bersedia membayar mahal, berharap klan Ai kita dapat mengadakan pelelangan pil di rumah lelang mereka. Klan Qian, mereka pasti sangat kaya, Ai Sang berkata sambil tersenyum, saya memiliki hubungan yang baik dengan master klan-klan Qian, jadi saya hanya dapat menerima undangan dan memilih untuk mengadakan pelelangan berikutnya di Kabupaten Lingyang. Ketika dia menerima undangan klan Qian, dia sudah tergoda. Lagi pula, Kabupaten Qingyang terlalu kecil, dan jika dia melelang di daerah kelas 8, dia pasti bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Pengusaha menghargai keuntungan. Jika dia bisa menjual pil penyembuhan dan pil pembentuk tubuh dengan harga lebih tinggi, dia secara alami akan bersedia pergi ke daerah yang berkembang secara ekonomi. Saya mengerti. Jun Changqiao berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 20 pil penyembuhan dan 10 botol pil pembentuk tubuh, berkata, Kabupaten Lingyang cukup jauh, dan tidak akan mudah untuk pergi ke sana. Klan Master Ai, tolong jual lebih banyak. Ai Sang sangat gembira, termasuk yang sebelumnya,
ia memiliki 70 pil penyembuhan dan 20 pil pembentuk tubuh. Dia pasti bisa kembali dari Kabupaten Lingyang dengan hasil panen yang melimpah. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum klan Master Ai berdiri dan pergi. Setelah Jun Changqiao mengirimnya pergi, dia bergumam, "Saya butuh uang sekarang, jadi saya harap klan Master Ai dapat membawa cukup perak untuk perjalanan ini ke Kabupaten Lingyang." Tepuk, dia bertepuk tangan dan berkata, "Ada cukup daging, saya bisa berkultivasi dengan tenang sekarang." Namun, tak disangka, makan naga kecil itu menurun drastis keesokan harinya. Ia hanya makan beberapa kilogram daging dan tampak lesu. Apakah itu sakit karena kedinginan? Hari lain berlalu, dan si kecil sedang tidur di sarang sementaranya di ruang kerja. Jun Changqiao bahkan lebih khawatir. Sistem berkata, "Tuan rumah, jangan khawatir, pria kecil ini seharusnya sedang berhibernasi." "Hibernasi pantatku, ini hanya musim gugur sekarang." Sistem berkata, "Beberapa binatang khusus di benua bintang jatuh akan memasuki tidur nyenyak dari waktu ke waktu. Naga api harus menjadi salah satunya." "Tidak sakit, tidak, bagus." Jun Changqiao bertanya, "Apa manfaat tidur nyenyak?" Sistem berkata, "Binatang buas akan dapat lebih memahami sifat langit dan bumi dalam tidur nyenyak, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Ini disebut evolusi tidur." Mendengar bahwa itu bisa meningkatkan kekuatan dan berevolusi, mata Jun Changqiao berbinar. Kemudian, seolah-olah dia mengerti sesuatu, dia berkata, "Naga kecil itu tidak tumbuh setelah makan begitu banyak, apakah karena kurang tidur untuk berevolusi?" Sistem berkata, "Secara teori, iya." Jun Changqiao menggosok tangannya dan berkata, "Yang disebut evolusi tidur, berapa lama?" 3 hingga 5 bulan jika cepat, 3 hingga 500 tahun jika lambat. 3 sampai 500 tahun. Jun Changqiao hampir pingsan. Jika si kecil adalah yang paling lambat, pada saat bangun dari tidur nyenyaknya, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, atau sekte tulang besi akan berkembang menjadi sekte terkuat di benua bintang jatuh. Tanda pisah. PS. Pembaruan keempat, tolong rekomendasikan, tolong berlangganan. Kakak senior, sudahkah kamu makan daging hari ini? Ya, itu enak. Naga kecil tertidur lelap dan tidak lagi datang untuk mengambil daging. Suasana di Ironborn langsung menjadi bahagia, dan para murid semua senang ketika bertemu dan saling menyapa. Tentu saja, tidak semua orang senang karena naga api tidur. Misalnya, Liu Wanxi duduk di meja makan dan berkata sambil memegang dagunya, "Pemimpin sekte, kapan naga kecil akan bangun?" Jun Changqiao makan seteguk makanan dan berkata, "Ini akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan." Liu Wanxi berkata, "Saya mendengar bahwa banyak binatang khusus dapat berevolusi melalui tidur. Saya sangat berharap naga kecil dapat mempertahankan keadaan aslinya, jika tidak, itu tidak akan lucu." Jun Changqiao hampir memuntahkan makanan yang dia makan. "Saya membakar begitu banyak uang untuk membiarkannya tumbuh dengan cepat sehingga dapat menjaga rumah. Anda ingin mempertahankan keadaan aslinya, apa yang Anda lakukan?" Ngomong-ngomong soal, gadis ini sebenarnya tahu tentang evolusi tidur, betapa mengejutkannya. "Oh benar, pemimpin sekte." Liu Wanxi tersenyum dan berkata, "Baru-baru ini, saya telah meneliti hidangan yang dapat meningkatkan nilai kekuatan. Sekarang saya telah berhasil, apakah Anda ingin mencobanya?" Hidangan yang meningkatkan nilai kekuatan. Jun Changqiao tercengang. Liu Wanxi berkata dengan bangga, "Ini adalah sesuatu yang saya teliti sendiri. Setelah memakannya, dapat meningkatkan nilai kekuatan untuk jangka waktu tertentu, dan tidak ada efek samping." Sangat kuat. Jun Changqiao terkejut, dan berkata, Ayo, biarkan aku mencobanya." "Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya." Liu Wanxi memasuki dapur, lalu berjalan dengan kotak makan siang, dan berkata, "Saya baru saja membuat ini pagi ini, belum dingin, pemimpin sekte, makanlah selagi panas." Membuka kotak makan siang, makanan di dalamnya tidak berbeda dari biasanya. Jun Changqiao tidak bisa tidak bertanya dalam hatinya, makanan juga dapat meningkatkan nilai kekuatan, bukankah ini fantasi Taixuan? Sistem mengatakan, tuan rumah awalnya hidup di dunia fantasi. Itu masuk akal, saya sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jun Changqiao mengangkat sumpitnya, mengambil sepotong daging dan meletakkannya di mulutnya, mengunyahnya perlahan, lalu dia tercengang. Wangi tapi tidak gemuk, lembut tapi tidak berminyak. Ya dewa, itu terlalu lezat. Jun Changqiao mengunyah lagi dan lagi, suasana hatinya berfluktuasi seiring dengan makanan lezat. Pada saat itu, jiwanya seolah terbang keluar dari tubuhnya. Kadang-kadang, dia tampak berdiri di langit, di lain waktu, dia tampak berdiri di puncak gunung, dan di lain waktu, dia tampak berenang bebas di lautan. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk bisa makan sampai jiwa seseorang melayang? Jika menurut Anda terlalu berlebihan, Anda bisa mencoba film kulineri God karya Stephen Chow atau menonton China's Little Master.
Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan mulai melahap makanannya. Meskipun tindakannya tampak tidak elegan, dia sangat menghormati makanan lezat tersebut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memakan semuanya. Dia tidak bisa menyia-nyiakan apapun. Saat makanan lezat terus masuk ke perutnya, semburan energi panas meletus di tubuhnya, dan kekuatannya meningkat. Ini, Jun Changqiao terkejut. Meskipun konversi panas menjadi daya sangat lambat, itu adalah peningkatan yang solid. Itu terlalu ajaib. Taixuan adalah fantasi. Sistem tidak bisa tidak berseru. Di benua bintang jatuh, ada pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi untuk meningkatkannya dengan semangkuk nasi sangat jarang. Pada akhirnya, Jun Changqiao menghabiskan semua hidangan daging di dalam kotak, termasuk sup, dan berdiri. Kaca, dia mengepalkan tinjunya, penuh kekuatan. Liu Wanxi mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Pemimpin, bagaimana perasaanmu?" Jun Changqiao berkata, "Kaku bengkok." Meskipun dia tidak mengerti arti kalimat itu, dilihat dari ekspresi pemimpinnya, dia pasti sangat puas. Liu Wanxi tersenyum dan berkata, "Menurut spekulasi saya, semangkuk nasi ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang sekitar 20%. Itu tentang benar." Jun Changqiao tidak mengujinya, tetapi dia memperkirakan secara kasar bahwa kekuatannya telah meningkat dari 100.000 menjadi 120.000. Makan semangkuk nasi bisa meningkatkan kekuatannya sebesar 20.000. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, itu akan sulit dipercaya. Berbunyi, berbunyi. Jun Changqiao berkata, "Berapa lama efek ini bertahan?" Liu Wanxi memegang dagunya dan berkata, "Saya baru saja menelitinya. Ini masih dalam tahap percobaan, jadi saya tidak bisa memastikan waktunya." "Jadi ini ujian." "Tunggu sebentar." Ekspresi Jun Changqiao berubah, dan sudut mulutnya berkedut. "Kau memperlakukanku sebagai tikus lab." "Hehe." Liu Wanxi tersenyum nakal dan berkata, "Pemimpin itu kuat, jadi saya tentu harus mencobanya. Selain itu, ini hanya makanan, tidak akan ada masalah. Di dunia ini, jika seseorang dapat menghindari hukuman karena melakukan kesalahan, maka hanya ada satu jenis." Senyum loli. Jun Changqiao menepuk kepalanya dan berkata, "Melihat makanannya enak, aku tidak akan mengejarnya." Namun, saat dia selesai berbicara, kekuatan yang meningkat tiba-tiba ditarik kembali. Kakinya menjadi lunak, dan dia berbaring di kursi dengan tidak terkendali. "Pemimpin," Liu Wanxi berkata dengan cemas, "apa yang terjadi padamu?" Jun Changqiao berkata, Aku tidak punya kekuatan, dan aku pusing." Saat dia berbicara, matanya berputar ke belakang, dan busa putih keluar dari mulutnya. Ini membuat Liu Wanxi takut, dan dia buru-buru berteriak, "Tidak bagus, tidak bagus, pemimpin akan mati." Pemimpin Jun, yang masih bisa bertahan sebentar, mendengar kalimat terakhir gadis kecil itu, dan langsung berbaring di atas meja dan pingsan. "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Petik 2. Su Xiaomo adalah orang pertama yang bergegas. Ketika dia melihat pemimpin Jun, yang telah memutar matanya dan berbusa, dia berkata dengan kaget, apakah dia dibakar oleh naga kecil? "Itu tidak benar. Bukankah pria kecil itu sedang berhibernasi?" Astaga, pada saat ini, Li Qingyang bergegas. Ketika dia melihat bahwa situasi pemimpin Jun tidak baik, dia segera menggendongnya dan berlari menuju ruang pengobatan. Di luar ruang obat, semua murid menunggu dengan cemas. Liu Wanxi duduk di tangga, dan kepalanya terkubur di antara kedua kakinya. Tetesan air mata seukuran kacang menetes satu persatu, dan matanya bengkak karena menangis. "Jangan menangis." Lu Qianqian, yang sedang bersandar di pintu, berkata dengan acuh tak acuh. Liu Wanxi kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. "Kakak senior, ini semua salahku, aku membiarkan pemimpin Jun sakit karena makan." Lu Qianqian berkata, kehidupan pemimpin Jun sulit, dan dia bisa menahan siksaan. Dia seharusnya baik-baik saja. Jika pemimpin Jun, yang sedang koma, mendengar ini, dia pasti akan membuka matanya dan pingsan lagi. Berderak. Setelah beberapa saat, pintu ruang obat didorong terbuka, dan Tetua Wei berjalan keluar dan berkata, "Pemimpin Jun baik-baik saja, dia baru saja keracunan makanan." Meskipun dia bukan seorang dokter, dia masih memiliki beberapa keterampilan medis setelah berurusan dengan herbal sepanjang hari. Fiuh, semua orang menghela nafas lega. Penatua Wei berkata, dia akan baik-baik saja setelah beristirahat selama 2 hingga 3 bulan. Semua orang hampir jatuh. Penatua Wei saya, Tuan Aula Wei saya. Beristirahat selama 2 hingga 3 bulan, dan Anda menyebutnya baik-baik saja. Gadis kecil Liu, Penatua Wei berkata, apakah Anda menambahkan burdok, cengkeh, dan bubuk hijau ke dalam makanan? Liu Wanxi berhenti menangis dan berkata dengan terkejut, Penatua Wei, bagaimana Anda tahu? Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, ketiga ramuan ini dapat digunakan sebagai bumbu.
Tidak apa-apa jika Anda menempatkan mereka sendiri, tetapi ketika mereka ditambahkan bersama-sama, mereka akan menghasilkan racun. Jika ringan, Anda akan merasa lemah dan berbusa di mulut seperti pemimpin Jun, tetapi jika parah, itu akan mengancam jiwa. Ah, Liu Wanxi membuka mulutnya. Penatua Wei berkata, mulai besok dan seterusnya, saya akan mengajari Anda cara mengidentifikasi herbal dan efeknya, sehingga Anda tidak akan keracunan makanan jika Anda mencampurnya secara acak. Bagus, semua orang setuju. Kehidupan pemimpin Jun sulit, dan dia bisa menahan siksaan, tapi kita tidak bisa. Jika Junior Martial Sister Liu menggunakan herbal sebagai bumbu dan menciptakan racun yang mematikan, maka kita akan benar-benar mati. Jika Jun Changqiao yang tidak sadar tahu apa yang dipikirkan murid-muridnya, dia pasti akan mengeluarkan pisau dan memotong dirinya sendiri untuk memberitahu mereka apa artinya memiliki kehidupan yang lemah dan tidak mampu menahan siksaan. Liu Wanxi berkata dengan serius. Meskipun dia adalah koki peringkat emas, dia bukan seorang apoteker. Ketika mengembangkan makanan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, mereka akan sering mempertimbangkan efek dan mengabaikan toksisitas yang disebabkan oleh pencampuran herbal. Karena itu, dia harus belajar dengan baik. Kemudian, inilah pertanyaannya. Ketika pemimpin Jun sedang makan, jiwanya akan terbang ke atas dan ke bawah, dan kemudian berlari melalui laut. Apakah makanannya terlalu enak, atau apakah itu pertanda keracunan makanan? Meskipun makanan yang diteliti Liu Wanxi dapat meningkatkan kekuatan tempur, karena kombinasi bahan yang salah, itu menghasilkan racun yang meracuni pemimpin Sekte Jun. Tentu saja, Penatua Wei berkata bahwa perlu 2 hingga 3 bulan untuk pulih, tetapi itu hanya untuk orang normal. Jun Changqiao, yang telah melalui segala macam tempering tubuh, hanya perlu istirahat selama 2 hingga 3 hari untuk pulih. Apa artinya itu? Itu benar, hidupnya sulit dan dia bisa menerimanya. Pemimpin sekte, di ruang belajar, Liu Wanxi seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Maaf, saya salah, saya bersedia menerima hukuman. Bagaimana mungkin Jun Changqiao tega menghukum loli imut ini? Selain itu, meneliti makanan peningkat kekuatan memiliki niat baik, tetapi ada kesalahan dalam prosesnya. Belajarlah dari Penatua Wei dengan benar, itu adalah hukumanmu, kata Jun Changqiao. Jika itu salah satu murid lain, mereka mungkin telah kehilangan nyawa mereka. Dia harus membiarkan gadis kecil itu memahami tanaman obat dengan benar. Liu Wanxi tahu bahwa ini bukan hukuman, jadi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bekerja keras untuk belajar tentang herbal. Jun Changqiao berkata, jangan sia-siakan kekuatan untuk meningkatkan makanan, teruslah meneliti. Meskipun makanan yang meningkatkan kekuatan tidak dapat dibandingkan dengan jimat yang meningkatkan kekuatan, itu tidak memerlukan poin kontribusi, yang merupakan keuntungan terbesarnya. Dia harus terus meneliti. Pemimpin sekte, Liu Wanxi berkata, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah. Jun Changqiao meletakkan tangannya di atas meja dan menggosok dagunya dengan jari-jarinya. Dia mulai berkhotbah, kamu tidak bisa memilih untuk menyerah hanya karena satu kegagalan. Hanya dengan terus mencoba kamu benar-benar berhasil. Saya mengerti, dengan dukungan dari pemimpin sekte, Liu Wanxi sekali lagi membangun kepercayaan dirinya. Selain itu, dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menciptakan makanan peningkat kekuatan yang aman dan tidak berbahaya. Karena pemahaman tetua Wei tentang herbal terlalu profesional, hanya dalam 1 hari, dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang banyak herbal. Tunggu apa lagi, pergi dan pelajari. Liu Wanxi bergegas ke kebun herbal untuk menemukan Yao Lao. Jun Changqiao memegang dagunya dan bergumam, untuk dapat menggabungkan ramuan dan bahan-bahan normal untuk membuat makanan yang meningkatkan kekuatan, gadis kecil ini tidak sederhana. Dari mana dia datang? Pemahaman Jun Changqiao tentang Liu Wanxi terbatas pada dia yang dikejar oleh sekelompok penjahat di Azure Sun City sebelum dia menyelamatkannya. Tidak, ada juga pemahaman. Lu Qianqian pernah berkata bahwa keluarga Ouyang dari kota Kekaisaran Mandat Surgawi telah melakukan banyak penelitian tentang makanan dan dapat membuat hidangan yang dapat meningkatkan seni bela diri. Mungkinkah Dudu adalah keturunan langsung dari keluarga Ouyang dari kota kerajaan Mandat Surgawi? Jun Changqiao bergumam, jika itu masalahnya, dia tidak akan dipanggil Liu Wanxi, tetapi Ouyang XX. Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, tidak ada muridku yang terlihat sederhana. Sebagai master sekte, mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Misalnya, Lu Qianqian dan Ye Xingchen. Sebenarnya, dia bisa saja mengirim orang ke kota Kekaisaran Mandat Surgawi untuk menyelidiki, dan mereka sedikit banyak akan mendapatkan sesuatu, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Dalam pandangan Master Sekte Jun, tidak peduli cerita apa yang dimiliki para murid atau rahasia apa yang mereka miliki, sejak mereka memasuki klan tulang besi, mereka adalah murid dari klan tulang besi.
Selama mereka setia pada klan, yang bisa dia lakukan hanyalah menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk menjadi lebih kuat tanpa gangguan. Sangat sulit untuk menemukan master sekte seperti itu di benua bintang jatuh. Tetapi, Ironborn mungkin sedikit tidak aman, karena Kabupaten Heyang telah benar-benar meledak. Patriark dari Sekte Qishan kelas 6 belum kembali ke klan selama hampir setengah bulan setelah kompetisi besar sekte. Banyak petinggi klan juga menghilang bersama Patriark Liao. Ini tidak normal, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Saya mendengar bahwa setelah kompetisi besar sekte, banyak kekuatan tidak dapat menerima bahwa murid kelas 8 dari daerah luar memenangkan kejuaraan, jadi mereka mengirim orang untuk mengejarnya. Patriark Liao dan petinggi dari berbagai klan belum kembali. Mungkinkah mereka telah memasuki Kabupaten Asuresun? Tidak mungkin. Menurut berita, petinggi dari berbagai klan telah menghentikan murid tulang besi di Kabupaten Heyang. Meskipun Xiao Ziji itu tidak buruk, dia masih seorang murid bela diri. Menghadapi Wuzong seperti Patriark Liao, dia tidak akan bisa melawan. Karena itu masalahnya, mengapa dia tidak kembali setelah setengah bulan? Mungkinkah kecelakaan terjadi? Jangan bilang bahwa murid tulang besi malah membunuh Patriark Liao dan yang lainnya. Penatua Agung Sekte Qishan untuk sementara mengambil alih urusan klan. Dia telah mengorganisir sekelompok besar murid untuk turun gunung untuk mencari. Klan lain juga menggunakan kekuatan dan koneksi mereka sendiri. Saya yakin akan ada berita segera. Seorang patriark kelas 6 belum kembali dan petinggi dari berbagai klan tidak bisa ditemukan. Ini segera menjadi topik hangat di Kabupaten Heyang. Tetapi tidak peduli berapa banyak diskusi yang ada, sulit untuk membayangkan bahwa dia telah mati di tangan Ironborn. Meskipun Jun Changqiao telah menghancurkan mayat-mayat itu, tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Jika para pembudidaya dari berbagai klan terus menyelidiki, akan ada hari ketika mereka akan diekspos. Secara alami, dia akan memikirkan hal ini dan membuat persiapan sejak dini. Sementara berbagai klan di Kabupaten Heyang sedang mencari dengan lancar, dia memerintahkan anggota Aula Gerimis untuk mulai menyebarkan desas-desus. Rumor apa? Setengah bulan yang lalu, sebuah fenomena aneh terjadi di hutan pegunungan di Kabupaten Heyang. Diduga ada harta karun yang muncul. Begitu berita ini menyebar, itu langsung menyebar seperti api di Kabupaten Heyang. Bahkan menaungi berita hilangnya Patriark Liao dan yang lainnya. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, itu normal untuk fenomena aneh, munculnya harta karun, atau penemuan gua atau makam yang ditinggalkan oleh orang yang maha kuasa. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, pembudidaya akan bergegas seperti bebek ke titik di mana mereka tidak akan ragu untuk kehilangan nyawa mereka. Jika seseorang ingin menjadi seorang kultivator yang kuat, kerja keras sangat diperlukan. Pertemuan kebetulan bahkan lebih tak tergantikan. Banyak pembudidaya dengan mimpi, untuk mendapatkan berbagai pertemuan kebetulan, berdiri di tebing dan dengan berani melompat, tetapi pada akhirnya, mereka berakhir dengan tubuh mereka hancur. Tapi sekali lagi, apa tujuan Jun Changqiao membuat rumor ini? Pasti membiarkan orang-orang di Kabupaten Heyang berpikir bahwa hilangnya Patriark Liao dan yang lainnya terkait dengan munculnya harta karun. Seperti yang diharapkan, saat berita menyebar, para pembudidaya mulai menebak bahwa Patriark Sekte Qishan dan petinggi dari berbagai klan belum kembali. Mungkinkah mereka pergi mencari harta karun itu? Saya mendengar bahwa harta itu muncul di sebuah lembah. Tanahnya retak, memperlihatkan pintu masuk gua, dan kemudian menghilang setelah beberapa jam. Jika itu masalahnya, Patriark Liao dan yang lainnya pasti telah menemukan pintu masuk gua dan masuk untuk mencari harta karun itu. Itu sebabnya mereka belum kembali. Itu kemungkinan besar terjadi. Para pembudidaya Kabupaten Heyang disesatkan oleh desas-desus yang disebarkan oleh Jun Changqiao. Beberapa orang akan bertanya, bagaimana dengan kecerdasan mereka? Bagaimana mereka bisa percaya rumor acak sebagai kebenaran? Maaf, karena Jun Changqiao memainkan trik ini, dia pasti akan membuat rumor itu tampak seperti kebenaran. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menipu orang? Selain itu, dia tidak berharap untuk mengandalkan penampilan harta untuk menipu semua orang. Dia hanya berharap klan Kabupaten Heyang akan menyelidikinya nanti dan mengulur waktu untuk Changqiang. Setelah Sekte Qishan dan klan lainnya mendengar desas-desus, meskipun mereka skeptis, mereka masih menaruh perhatian pada harta karun itu dan mulai mencari di gunung dan lembah. Tidak ada jalan lain, tanpa penyelidikan menyeluruh, siapa yang mengira bahwa Sekte kelas 8 akan datang jauh-jauh ke sini, membunuh Patriark Liao dan yang lainnya, dan kemudian kembali begitu saja. Kabupaten Heyang gempar karena kemunculan harta karun itu. Akan sulit bagi Sekte Qishan dan sekte lainnya untuk menemukan tulang besi dalam waktu singkat. Apakah itu beberapa bulan atau beberapa tahun, tidak diragukan lagi akan memberi Jun Changqiao banyak waktu untuk menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bahkan jika mereka membunuh, mereka tidak perlu takut. Untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, seseorang harus memiliki kekuatan dan trik. Kalau tidak,
bagaimana seseorang bisa bertahan? Setelah menyebarkan desas-desus, Jun Changqiao menyelesaikan misi tersembunyi. Itu juga terkait dengan idiom yang disebut rumor dan menerima 100 poin kontribusi. Betapa indahnya, Kabupaten Lingyang juga ramai dengan aktivitas. Berita bahwa keluarga Ai telah mengadakan pelelangan di Kabupaten Lingyang menyebar dan menyebabkan keributan besar. The Healing Pill dan Saping Pill telah menjadi terkenal setelah beberapa lelang. Ketika berbagai sekte mengetahui tentang waktu lelang, mereka sudah mulai bersiap. Khusus untuk pil pembentuk, baik Kabupaten Heyang maupun Kabupaten Lingyang tidak ada hubungannya dengan Jun Changqiao. Dia bertanggung jawab atas sekte dan terus mengolah dan memelihara murid. Little Longlong masih tertidur dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Murid Ironbone berharap si kecil akan tidur lebih lama. Kalau tidak, mereka tidak akan punya daging untuk dimakan. Setelah berlatih di menara pengalaman selama 4 jam, Jun Changqiao kembali ke kediamannya dengan tubuh yang sakit dan membuka toko sistem. Saya memiliki 835 poin kontribusi sekarang. Mengapa saya tidak menyegarkan poin? Begitu pemikiran ini muncul, dia tidak bisa menekan otaknya dan membuka toko sistem. Barang lama diganti dengan barang baru. Setelah melihat beberapa baris pertama, pemimpin Sekte Jun merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah melihat beberapa baris terakhir, dia hampir melompat kegirangan. Teknik gerakan tingkat rendah tingkat tinggi, langkah-langkah cloud trading. Teknik kultivasi mental tingkat tinggi tingkat menengah, teknik transmisi suara. Ada juga formula pil penyembuhan kelas menengah. Cloud trading steps adalah teknik gerakan yang dibuat oleh seorang ahli yang tidak dikenal. Ketika dipahami secara ekstrim, seseorang bisa melompat puluhan kaki. Itu adalah keterampilan penting untuk parkour ketinggian tinggi. Teknik suara roh juga sangat kuat. Setelah mengolahnya, seseorang dapat menjalin hubungan dengan murid sekte tersebut. Tidak sulit untuk mengirim pesan dari jarak ribuan mil. Item yang paling eksplosif adalah pil penyembuhan kelas menengah, yang merupakan versi upgrade dari pil penyembuhan kelas pemula. Itu bisa dengan cepat menyembuhkan master bela diri atau seniman bela diri kelas Wuzong yang terluka. Ketika Jun Changqiao selesai membaca perkenalan satu persatu, dia menepuk wajahnya dan berkata, apakah aku sedang bermimpi? Di bawah pengaruh OCD, 3 item yang berhubungan dengan seni bela diri disegarkan sekaligus. Ini benar-benar seperti mimpi. Pukul sekuat tenaga, jika sakit, itu bukan mimpi, kata sistem. Check-off. Jun Changqiao tidak akan benar-benar memukulnya. Sebagai gantinya, dia meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa. Hahaha, aku akhirnya lolos dari Uni Eropa. 2 teknik budidaya dan 1 formula pil. Salah satu dari mereka akan menjadi keuntungan besar. Siapa yang mengira bahwa dia akan mendapatkan semuanya sekaligus? Keberuntungannya benar-benar di luar grafik. Sistem berkata, itu seharusnya terkait dengan peningkatan keberuntunganmu sebesar 1 poin. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut. Poin 0 berubah menjadi 1 poin, dan 3 poin muncul sekaligus. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak mungkin. Tentu saja, pemimpin Sekte Jun menjadi tenang dan melihat harga satu persatu. Dia mengerutkan kening karena harganya tidak murah. Cloud Step 100 poin kontribusi. Teknik transmisi suara 200 poin kontribusi. Pil penyembuhan kelas menengah 500 poin kontribusi. Masih ada 825 poin tersisa. Jika dia membeli semuanya, maka hanya akan ada yang menyedihkan, 25 poin tersisa. Terjebak di wilayah golem batu, jika dia memiliki Cloud Steps, dia akan langsung melompat keluar. Teknik transmisi suara dapat memungkinkan murid untuk berkomunikasi satu sama lain, terutama dalam hal transmisi informasi. Dia pasti harus membelinya. Pil penyembuhan kelas menengah bisa menyelamatkan Wu Xi dan Wuzong. Bahkan jika harganya 1000 poin, dia tidak akan ragu untuk membelinya. Jadi, ambil mereka semua. Ding, host telah menghabiskan 100 poin kontribusi dan memperoleh Cloud Steps X1. Itu telah diangkut ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 200 poin kontribusi dan memperoleh teknik transmisi suara X1. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 500 poin kontribusi dan memperoleh formula pil penyembuhan kelas menengah X1. Ding, poin kontribusi sekte, 251.000. Petik 2. Setelah membeli ketiga item, sistem secara otomatis mencocokkan langkah awan dan teknik transmisi suara dengan teknik budidaya sekte. Formula pil juga secara otomatis dicocokkan dengan pavilion alkimia. Sekarang dia memiliki 2 teknik kultivasi, dia pasti harus menyalinnya. Jun Changqiao menghabiskan 20 poin dan menyalin 1000 buku masing-masing. Pada akhirnya, ia hanya tersisa dengan 5 poin kontribusi. Ini jelas merupakan level terendah yang tersisa setelah naik level ke level kedua dari sekte tersebut. Aku tidak merasa aman sama sekali. Jun Changqiao bergumam, lalu membuka pavilion alkimia dan mengklik pil penyembuhan kelas menengah.
Suara mendesing. Jendela pemurnian muncul. Pil penyembuhan kelas menengah membutuhkan 8 jenis ramuan obat. Karena tidak ada materi, semuanya ditampilkan sebagai nol. Jun Changqiao menggosok dagunya, dan berkata, sepertinya aku harus pergi ke toko obat keluarga Ai. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan Cloud Steps dan membalik-baliknya. Teknik gerakan tingkat tinggi jelas lebih kuat dari Ghost Steps. Lebih jauh lagi, itu mewarisi keuntungan karena mudah dipelajari dari teknik budidaya toko. Jun Changqiao hanya perlu mengikuti nyanyian dan langkah selama 1 jam sebelum dia memiliki pemahaman awal. Alasan mengapa dia bisa belajar begitu cepat pasti terkait dengan akar roh kelas atas. Banyak murid merasa sulit untuk menguasai langkah hantu. Saya dapat membuat mereka semua berubah ke langkah awan. Jun Changqiao bergumam. Dia mengeluarkan teknik transmisi suara lagi. Ini adalah teknik kultivasi mental. Tepatnya, itu adalah teknik kultivasi mental. Setelah mengolahnya dengan sukses, seseorang dapat membangun hubungan mental dengan seniman bela diri yang mengolah teknik ini dan mengirimkan suara mereka dari jarak jauh. Terus terang, itu dilengkapi dengan telepon tak terlihat. Selama seseorang berada dalam jarak sinyal tertentu, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara instan. Sangat disayangkan tidak ada fungsi Kiki atau WeChat. Dia tidak bisa mengirim pesan teks, juga tidak bisa bersaing dalam gambar. Kasihan. Tentu saja, pemahaman tentang teknik transmisi suara menentukan jarak komunikasi. Untuk dapat mencapai level teknik transmisi suara dari jarak ribuan mil, seseorang mungkin harus mengolahnya secara ekstrim. Jika anggota Aula Gerimis mempelajari teknik kultivasi ini, mereka pasti akan merasa hebat. Jun Changqiao menyeringai. 2 teknik kultivasi, formula pil, dan penyegaran Wim. Panennya cukup besar. Mari kita kembangkan Cloud Steps terlebih dahulu. Jun Changqiao duduk bersila dan menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Kemudian, dia memulai malam pemahaman. Keesokan harinya, dini hari, para murid berjalan keluar dari ruangan dan menuju ke lapangan latihan seni bela diri di pengadilan luar satu demi satu. Namun, saat mereka berkumpul, seseorang berteriak, "Lihat, pemimpin sekte ada di atas sana." Di atas sana, semua orang mendongak dan melihat pemimpin sekte berdiri di atas aula utama. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan sudut-sudut pakaiannya bergoyang. Mengapa pemimpin sekte berdiri di sana pagi-pagi? Mungkinkah dia mengolah pikirannya dengan melihat pemandangan? Mendiamkan. Pada saat ini, Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan terbang setinggi lebih dari 10 kaki seperti burung layang-layang. Dia kemudian mendarat di atap gedung samping. Ini, semua orang tercengang. Aula utama dan bangunan samping berjarak setidaknya 20 kaki. Pemimpin sekte tidak hanya melompat, tetapi dia juga melompat sangat tinggi sehingga dia merasa seperti sedang terbang. Mendiamkan, mendiamkan, mendiamkan. Jun Changqiao mengayunkan lututnya dan berlari di sepanjang atap gedung samping dengan langkah besar. Dia melompat dan melompat, terlihat sangat mirip parkour. Para murid semakin terkejut ketika mereka menyaksikan. Meskipun kecepatan pemimpin sekte tidak terlalu cepat, gerakannya alami dan tidak terkendali. Rasanya seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di awan. Jun Changqiao berlari 1 putaran dan mendarat di atap ruang pelatihan. Dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan kaki kanannya dan tidak hanya melompat, tetapi dia juga terbang menuju atap aula utama. Semua orang menghirup udara dingin. Jarak antara ruang pelatihan dan aula utama setidaknya 50 kaki. Ada juga pintu masuk ke pelataran dalam di antaranya. Jika pemimpin sekte ingin melompat, tidak ada bedanya dengan terbang. Mendiamkan. Jun Changqiao, yang sedang terbang, meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Angin sepoi-sepoi meniup rambut hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Itu adalah contoh sempurna tentang apa artinya menjadi centil. Pemimpin sekte, ledakan. Iya, dia tidak terbang dan langsung menabrak pilar aula utama. Jun Changqiao hanya berkultivasi selama 1 malam. Meskipun dia tidak bisa melompat dari ruang pelatihan ke aula utama, itu cukup untuk menunjukkan bahwa langkah lintasan awan yang dibeli dari toko jauh lebih kuat daripada langkah lintasan hantu. Pemimpin sekte pasti menggunakan teknik gerakan. Dia sangat keren, rasanya seperti dia terbang. Setelah latihan pagi, para murid mendiskusikan adegan pemimpin sekte mereka berlari di atap halaman luar. Mata mereka penuh dengan kekaguman dan kecemburuan. Tidak perlu iri, setelah wajah pemimpin sekte Jun berhenti sakit, dia berjalan keluar dari aula utama dan membagikan langkah-langkah lintasan awan dan teknik transmisi suara. Para murid yang menerima kedua teknik itu semuanya bersemangat. Terima kasih, pemimpin sekte. Semua orang bersorak serempak. Pada titik ini, Ironbone memiliki teknik gerakan tambahan dan teknik spiritual. Bisa dikatakan lebih komprehensif. Sebagai teknik dari toko, selama para murid mempelajarinya, mereka secara alami akan dibatasi.
Apakah mereka dikhianati atau diusir, mereka akan dilucuti dari semua kenangan. Pembatasan inilah yang memungkinkan Jun Changqiao untuk menyalinnya tanpa menahan diri dan mendistribusikannya kepada para murid tanpa syarat. Ye Xingchen juga menerima teknik. Dia membuka langkah cloud traversing dan melihat bahwa itu hanya teknik tingkat tinggi tingkat rendah. Penghinaan muncul di antara alisnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan terkejut, teknik gerakan ini bahkan lebih kuat dari langkah melintasi naga menyeberangi yang saya kembangkan. Apakah tekniknya bagus atau tidak, sangat buruk untuk dibandingkan. Lord Night Monarch kami sampai pada kesimpulan dari mantra dan langkah-langkahnya. Adapun teknik transmisi suara, itu bahkan lebih mengejutkan. Setelah memasuki ranah Raja Bela Diri, seseorang akan memadatkan pikiran spiritual dan dapat mengirimkan suara pada tingkat jiwa. Tetapi untuk melakukannya terlebih dahulu dalam bentuk teknik sedikit menakutkan. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Kaisar Malam pernah menjadi Kaisar Bela Diri, jadi setelah mengetahui efek dari teknik transmisi suara, dia bahkan lebih terkejut daripada murid lainnya. Tenang dan kultivasi, karena Master Sekte telah mengeluarkan dua metode kultivasi, para murid Sekte Tulang Besi untuk sementara menyerah pergi ke menara pelatihan dan memusatkan semua perhatian mereka pada budidaya seni bela diri mereka. Beberapa hari kemudian, menarik kamera dan melihat ke bawah, orang bisa melihat para murid menggunakan cloud traversing steps dan melompat-lompat di atap halaman luar. Su Xiaomo dan Li Fei, yang sangat berbakat dalam teknik gerakan, melompat dari ruang pelatihan ke aula utama setelah 3-5 hari pemahaman. Li Tiantian juga melompat, tetapi dia tidak berhasil. Dia berteriak sedih ketika dia menabrak pilar aula utama dan jatuh. Setelah membuat pilihan, anggota Drizzle Hall menyerah pada Ghost Trading Steps dan mulai mengolah Cloud Trading Steps. Pemimpin Sekte, Li Luoqiu tersenyum dan berkata, teknik gerakanmu ini sepenuhnya dibuat khusus untuk aula gerimisku. Bagaimana dengan teknik transmisi suara? Jun Changqiao bertanya. Itu benar, Li Luoqiu berdiri di atas batu di belakang gunung dan bergumam di dalam hatinya. Dia sudah menguasai teknik transmisi suara. Meskipun dia baru saja mulai, dia dapat berkomunikasi dengan Jun Changqiao di aula utama. Itu hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Saat pemahaman seseorang semakin dalam, jarak di antara mereka pasti akan meningkat. Pada saat itu, satu akan berdiri di Sekte, sementara yang lain akan berdiri di Green Sun City, dan mereka akan dapat berkomunikasi secara spiritual. Langkah-langkah Cloud Trading, teknik transmisi suara. Bagi anggota aula Grimis, kedua seni bela diri ini pasti dibuat khusus untuk mereka. Di masa depan, mereka akan dapat bergerak lebih cepat, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Dia juga mengalami efek dari teknik transmisi suara dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, kakak senior, ayo pergi ke kantin untuk makan. Tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku. Dua murid, satu di halaman luar dan yang lainnya di halaman dalam, sedang berkomunikasi melalui transmisi suara. Saudara muda Ye, apakah kamu ingin pergi ke pagoda pelatihan bersama? Xiao Ziji juga berkomunikasi dengan Ye Xingchen melalui teknik transmisi suara. Setelah sekian lama, Tuan Malam Kaisar menjawab, ya. Pemimpin Sekte, kakak senior, kakak muda, saatnya makan. Liu Wanxi dapat berkomunikasi secara spiritual dengan semua orang. Tidak perlu baginya untuk berdiri di pintu dan berteriak setiap hari. Teknik transmisi suara membuatnya lebih nyaman bagi para murid tulang besi untuk berkomunikasi satu sama lain setiap hari. Dapatkan anggota aula gerimis untuk berkultivasi dan berusaha untuk dapat berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara di area manapun di Kabupaten Green Sun, kata Jun Changqiao. Nilai sebenarnya dari teknik transmisi suara hanya dapat direfleksikan dengan sempurna dalam transmisi informasi. Li Luoqiu berkata, kita seharusnya bisa melakukannya dalam waktu sekitar 1 bulan. Oke, Jun Changqiao mengangguk. Dia kemudian menyerahkan urusan sekte kepadanya dan berangkat ke kota Huyang. Mendiamkan. Menggunakan Cloud Trading Steps, pemimpin Sekte Jun berlari melewati pegunungan. Kadang-kadang, dia akan melompat dari pohon yang menjulang tinggi dan miring ke pohon lain beberapa puluh zang jauhnya. 20 menit kemudian, Jun Changqiao berhenti di pintu masuk kota Huyang. Di masa lalu, dibutuhkan 30 hingga 40 menit untuk mencapai kota Huyang dengan mengandalkan Ghost Trading Steps. Seseorang harus tahu, mengandalkan insight jimat, pemahaman Jun Changqiao tentang langkah menginjak hantu berada pada puncaknya. Dia hanya mengolah Cloud Trading Steps selama 4 hingga 5 hari. Dia masih jauh dari mencapai puncaknya. Pokok obat keluarga Ai. Ai Sanke bergegas mendekat dan menangkupkan tangannya, berkata, pemimpin Sekte Jun telah datang berkunjung. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda. Karena kepala keluarga telah pergi ke Kabupaten Lingyang, dia untuk sementara bertanggung jawab atas urusan keluarga Ai.
Setiap kali dia melihat Jun Changqiao, Ai Sanke akan menghela nafas dalam hatinya. Hal ini dikarenakan sebelum mereka menjalin hubungan kerjasama, mereka memiliki konflik. Dia sering merenung, jika dia kalah darinya pada waktu itu dan tidak mau menerimanya, dia akan membawa anggota keluarganya untuk menemukan masalah dengannya. Jika itu telah meningkatkan konflik, bagaimana situasinya sekarang? Memikirkan tentang akhir dari Sekte Musim Semi Roh dan kekalahan telak dari Sekte Ki Luas. Kesimpulan yang didapat Ai Sanke adalah bahwa keluarga itu akan menderita kerugian besar, atau dihancurkan. Penatua Ai, Jun Changqiao menyerahkan daftar bahan obat dan berkata, apakah Anda memiliki bahan-bahan dalam daftar ini dalam persediaan? Ai Sanke mengambilnya, menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan cermat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin Sekte Jun, 8 bahan obat ini semuanya adalah bahan obat bermutu tinggi. Harganya tidak murah. Uang bukan masalah, kata Jun Changqiao. Ai Sanke berkata, pemimpin Sekte Jun, mohon tunggu sebentar. Saya akan membiarkan penjaga toko melihat berapa banyak bahan obat yang kita miliki di gudang. 8 bahan obat untuk 1 set. Dipahami. Tidak lama kemudian, Ai Sanke kembali dan berkata, setelah menghitung, keluarga Ai kami hanya dapat mengumpulkan 20 set dari 8 bahan obat ini untuk saat ini. Meskipun 20 set sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jun Changqiao berkata, berapa? 20 set bahan obat akan berharga 200.000 tael, kata Ai Sanke. Jun Changqiao tercengang, sangat mahal. 1 set bahan obat untuk pil penyembuhan tingkat rendah hanya beberapa ratus tael. 1 set bahan obat untuk pil penyembuhan kelas menengah adalah 10.000 tael. Perbedaannya terlalu besar. Sistem berkata, bagaimana pil obat untuk murid bela diri pembuka meridian dapat dibandingkan dengan pil obat untuk master bela diri Wuzong? Itu tidak bisa dibandingkan. Bukankah itu benar bahwa itu sangat mahal? Itu sangat masuk akal. Jun Changqiao berkata, Penatua Ai, Jun ingin semua 20 set bahan obat. Ayo tanda tangani kontraknya. Oke, mereka membuat kontrak dan menandatanganinya. Selamat tinggal. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Jun Changqiao kembali ke sekte. Apa yang membuatnya terdiam adalah bahwa dia telah menyempurnakan pil penyembuhan kelas menengah sejak dia meninggalkan kota Huyang. Tidak sampai hari berikutnya dia selesai memperbaiki semua 20 pil. Butuh waktu lama untuk memperbaiki dari kelas rendah ke kelas menengah. Mengambil pil penyembuhan yang besar, Jun Changqiao bergumam, jika benda ini dijual di pasar, itu akan bernilai setidaknya 3 hingga 5 juta. Di benua bintang jatuh, kemungkinan pembudidaya tingkat tinggi terluka jauh lebih tinggi daripada pembudidaya tingkat rendah. Mengapa? Karena pembudidaya tingkat rendah berhati-hati dan tidak menonjolkan diri ketika mereka keluar. Pembudidaya tingkat tinggi sombong dan lebih cenderung menimbulkan masalah atau mengambil risiko. Oleh karena itu, pil penyembuhan kelas menengah ditargetkan pada master bela diri dan Wuzong. Meskipun mereka tidak sepopuler pembukaan meridian dan murid bela diri, mereka pasti lebih mudah untuk dijual. Jika bukan karena perjalanan panjang, pemimpin Sekte Jun mungkin telah memberikan beberapa pil kepada kepala keluarga Ai sehingga dia bisa melangnya. Teknik kultivasi didistribusikan dan pil disempurnakan. Masalah lain dimasukkan dalam agenda. Itu untuk merekrut murid. Itu aneh. Sejak perekrutan terakhir 500 murid, tidak ada yang mendaftar. Ini membuat Jun Changqiao tertekan. Saya sudah menginjak Sekte Ki Luas. Bukankah seharusnya para pemuda Azure Sun County berduyun-duyun ke saya? Mengapa mereka begitu picik? Bukan karena orang-orang dari Azure Sun County berpandangan pendek. Setelah perekrutan 100 sekte, sebagian besar pemuda yang cocok telah bergabung dengan sekte tersebut. Beberapa yang tersisa memiliki bakat yang sangat buruk dan bahkan tidak memiliki akar spiritual tingkat rendah. Lebih-lebih lagi, iklan pemimpin Sekte Jun hanya ada di Azure Sun City dan Huyang City. Di 6 kota lainnya, bahkan jika ada orang tua yang ingin mengirim anak-anak mereka ke Ironborn, mereka takut pada Sekte Ki Luas dan aliansi 100 sekte. Saat ini, ada sangat sedikit pemuda di Azure Sun County yang cocok untuk bergabung dengan sekte tersebut. Karena banyaknya ketakutan, akan sangat sulit untuk merekrut murid. Tidak, Jun Changqiao berkata, kita harus merekrut sesegera mungkin. Bahkan jika kita tidak memulai misi sekte, kita setidaknya bisa mendapatkan beberapa ratus poin kontribusi. Dengan hanya 5 poin kontribusi, dia tidak berani membuka arai roh dan arai perlindungan sekte karena mereka akan terbakar dalam 2 hari. Setelah beberapa perencanaan, pemimpin Sekte Jun memutuskan bahwa dia tidak sabar menunggu orang lain mendaftar. Dia harus mengambil inisiatif dan pergi ke berbagai kota untuk beriklan. Ada 8 kota di Azure Sun County. 6 kota lainnya harus dikunjungi satu persatu, jadi dia akan pergi ke kota Liang terlebih dahulu. Aku telah berdosa, Jun Changqiao berkata, kamu pergi bersamaku. Ya, Xiao Ziji menurut, jika itu terjadi di masa lalu,
dia mungkin merasa bingung untuk pergi ke kota Liang. Namun, sekarang kultivasinya telah meningkat dan para jenius yang jatuh telah mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya, dia secara alami tidak akan keberatan. Jun Changqiao memilih beberapa murid lagi. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte luar. Bakat mereka juga sangat biasa, tetapi kekuatan mereka berada pada level murid bela diri kelas 3 hingga 5. Dia ingin memberitahu dunia bahwa jika mereka bergabung dengan sekte tulang besi, bahkan jika mereka tidak memiliki bakat yang luar biasa, mereka masih bisa menjadi lebih kuat di bawah bimbingan sekte tersebut. Kota Liang. Jun Changqiao berdiri di gerbang kota untuk kedua kalinya. Di belakangnya ada 20 hingga 30 murid. Masing-masing dari mereka memiliki kepala terangkat tinggi dan dada mereka membusung, memancarkan aura pantang menyerah. Itu tulang besi. Kenapa mereka ada di sini lagi? Para prajurit yang masuk dan keluar berdiskusi dengan suara rendah. Berpartisipasi dalam turnamen antar sekte hebat, ada banyak orang yang mengejek dan memandang rendah Ironbone. Namun, dengan hal-hal hebat yang dilakukan sekte tulang besi baru-baru ini, itu telah lama berubah menjadi penghormatan. Ini bukan berjalan di jalan-jalan kota yang luas, semua prajurit berjalan terlebih dahulu. Jun Changqiao memimpin murid-muridnya lurus di sepanjang jalan utama dan akhirnya berhenti di depan kediaman tuan kota. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Pemimpin sekte tulang besi, Jun Changqiao, ada di sini untuk mengunjungi tuan kota Ao." Ketika penjaga kediaman tuan kota mendengar ini, dia buru-buru masuk untuk melapor. Tidak lama kemudian, tuan kota Ao, yang wajahnya penuh kumis, berjalan keluar dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. "Pemimpin sekte Jun, silakan masuk." Para prajurit di jalan tercengang. Meskipun sekte tulang besi menjadi pusat perhatian baru-baru ini, itu masih merupakan sekte kelas 8. Bagaimana mereka bisa membuat tuan kota Ao secara pribadi keluar untuk menyambut mereka? Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan memimpin murid-muridnya ke kediaman tuan kota di bawah pengawasan orang banyak. Penatua hebat. Tetua ketiga keluarga Xiao berjalan ke aula dari luar dan berkata dengan agak marah, "Pemimpin sekte tulang besi telah membawa murid-muridnya ke kota Liang." Penatua agung yang sedang minum teh tiba-tiba memiliki ekspresi muram dan berkata, "Apakah sampah itu sudah ada di sini?" "Dia di sini," kata penatua ketiga. "Kak." Tetua agung menghancurkan cangkir teh dan matanya setengah dipenuhi amarah dan setengah dipenuhi niat membunuh. Dalam kompetisi sekte, Xiao Ziji memenangkan kejuaraan dan memberikan tamparan keras di wajah keluarga Xiao. Dia tidak bisa mengambil ini berbaring dan mengirim pembunuh untuk membunuhnya di luar kota. Meskipun mereka gagal pada akhirnya, setidaknya mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Jika keluarga Xiao tahu bahwa keluarga itu telah menderita bencana besar beberapa waktu lalu dan itu semua karena pengaturan pemimpin sekte Jun, mereka akan tahu apakah identitas mereka terungkap atau tidak. "Untuk apa mereka di sini?" Tetua agung bertanya dengan dingin. Penatua ketiga berkata, "Untuk mengunjungi tuan kota Ao." Tetua agung mencibir dan berkata, "Tuan kota Ao memiliki hubungan yang baik dengan Qin Haoran. Sekte tulang besi memiliki dendam dengannya. Bukankah mengunjungi mereka hanya meminta penghinaan?" Penatua ketiga berhenti dan berkata, "Tuan kota Ao secara pribadi pergi untuk menyambut Jun Changqiao itu." "Apa?" Mata penatua agung melebar. Tuan kota Ao suka mengudara. Bahkan ketika kepala keluarga Xiao pergi mengunjunginya secara pribadi, dia tidak pernah keluar untuk menyambutnya. Hak apa yang dimiliki sekte kelas 8 untuk membuat tuan kota secara pribadi menyambut mereka? Karena mereka memusuhi Xiao Ziji, bahkan Ironbone pun memusuhi mereka. Mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa sekte kelas 8 seperti itu bisa mengalahkan sekte Kiluas. Tanyakan saja, bisakah keluarga Xiao melakukannya? Mereka tidak bisa. Di Azure Sun County, selain Five Streams Green Mountain Sect, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Jadi, apa yang salah dengan tuan kota yang secara pribadi datang untuk menyambut sekte seperti itu? Tidak hanya tuan kota Ao secara pribadi menyambut mereka, dia bahkan memperlakukan mereka sebagai tamu kehormatan di aula. Dia juga sangat antusias ketika berbicara dengan mereka. Jun Changqiao sendiri sedikit tercengang. Mungkinkah saya sudah berada di level di mana tuan kota harus datang dan menjilat saya? Mengirim murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte di Kabupaten Pingyang, Kabupaten Heyang, dan Kabupaten Huaying dan memenangkan semuanya. Sekte tulang besi telah menjadi lebih kuat di bawah manajemen pemimpin sekte Jun. Tuan kota Ao tersenyum. Jadi itu masalahnya. Tidak heran dia begitu antusias. Dia telah menerima berita. Tidak hanya tuan kota Ao, tetapi tuan kota dari 7 kota lainnya juga menerima berita itu. Pada awalnya, ketika mereka mengetahui bahwa murid tulang besi, Ye Xingchen, memenangkan kejuaraan di Kabupaten Pingyang, mereka hanya tercengang. Mereka hanya mengirim satu murid untuk memenangkan kompetisi sekte di Kabupaten kelas 8. Ini memang sangat mengejutkan.
Salah satu penguasa kota bahkan bertanya-tanya apakah semua murid kelas 2 di Kabupaten Pingyang dikirim dan bukan murid elit. Setelah itu, berita tentang Li Qingyang memenangkan kompetisi seni bela diri di Kabupaten Huaying menyebar. Semua penguasa kota linglung. Itu adalah daerah dengan banyak sekte jahat. Dalam setiap kompetisi seni bela diri, banyak peserta akan mati. Murid Ironbone bisa memenangkan kejuaraan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka masih bisa mengendalikan emosi mereka. Pada akhirnya, ketika Xiao Ziji memenangkan kejuaraan di Kabupaten Heyang, semua mata tuan kota hampir keluar dari rongganya. Dua kompetisi sekte kabupaten kelas 8 dan kompetisi seni bela diri dengan banyak sekte jahat. Ironbone mengirim 3 murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan memenangkan 3 kejuaraan. Ini benar-benar mengejutkan. Kompetisi yang diikuti Su Xiaomo dan Li Fei agak jauh, jadi beritanya belum sampai ke mereka. Jika tidak, penguasa kota Kabupaten Qingyang mungkin akan mengeluarkan bola mata mereka. Tuan Kota Ao, Jun Changqiao kembali ke topik. Jun ada di sini kali ini untuk merekrut murid di kotamu. Perkenankan aku. Jadi Anda ingin merekrut murid di kota saya? Tuan Kota Ao berkata, tentu saja Anda bisa, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa kota Liyang dan aliansi Master Qin memiliki kesepakatan lisan, para pemuda di kota hanya dapat bergabung dengan sekte di bawah aliansi 100 sekte. Apakah begitu? Jun Changqiao mengangkat alisnya. Qin Haoran sebenarnya berani memonopoli kota Liyang, bagaimana mungkin sekte yang tidak bergabung dengan aliansi bermain? Kota-kota lain juga memiliki kesepakatan lisan. Singkatnya, selama para pemuda mencapai usia seni bela diri, mereka harus bergabung dengan aliansi 100 sekte. Tidak bergabung, tentu, tunggu aliansi 100 sekte merekrut mereka, mereka bisa bergabung dengan sekte lain. Pada akhirnya, mereka masih bergabung dengan aliansi 100 sekte, hanya di kota yang berbeda. Ini juga mengapa sekte baru memeras otak mereka untuk bergabung dengan aliansi 100 sekte, karena begitu mereka bergabung, mereka akan memiliki hak untuk merekrut murid. Saat itu, pemimpin sekte Wang harus mentraktir mereka makan untuk masuk dan menjadi anggota aliansi. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki hak untuk bergabung dengan perekrutan aliansi 100 sekte. Tuan Kota Ao, Jun Changqiao berkata, bagaimana jika saya, Ironbone, bersikeras merekrut murid di kota Liyang? Bukan tidak mungkin. Tuan Kota Ao berkata, tapi pemimpin sekte Jun mungkin diboikot oleh aliansi 100 sekte, mereka mungkin datang mencari masalah. Jika itu di masa lalu, dia pasti tidak akan mengizinkan tulang besi, yang tidak bergabung dengan aliansi 100 sekte, untuk merekrut murid di kota, karena itu akan menyinggung aliansi Master Qin. Tapi sekarang, mentalitasnya telah berubah. 3 murid telah memenangkan 3 kejuaraan, selama seseorang memiliki IQ normal, mereka akan mengerti bahwa meskipun tulang besi adalah sekte kelas 8, kekuatan dan potensi mereka sangat besar. Menyinggung sekte yang sedang naik daun karena Qin Haoran jelas bukan langkah yang bijaksana. Lebih-lebih lagi, itu hanya kesepakatan lisan. Jika pemimpin sekte tulang besi ingin merekrut murid di kota, dia tidak bisa mengusir mereka begitu saja. Tidak membiarkan mereka merekrut. Tentu, aliansi 100 sekte dapat mengusir mereka. Maksud Tuan Kota Ao adalah, Anda dapat menyelesaikan masalah Anda sendiri, saya akan menutup mata dan tidak menyinggung siapapun. Jun Changqiao secara alami memahami maksudnya dan menangkupkan tangannya, hari ini, aku, tulang besi, akan merekrut murid di kota Liyang, jika aliansi 100 sekte berani menimbulkan masalah, itu akan terjadi antara aku dan mereka. Tuan Kota Ao secara simbolis menunjukkan ekspresi bermasalah. Di alun-alun di luar turnamen antar sekte besar, bagian depan sekte tulang besi dibangun. Para murid tersebar di jalan-jalan dan membagikan brosur rekrutmen kepada semua orang yang mereka lihat. Segera, seluruh kota Liyang mengetahuinya. Bergabunglah dengan klan tulang besi dan ciptakan mimpi bersama. Mengumpulkan talenta dunia, merekrut orang-orang yang berbudi luhur dan cakap, sekte tegak tulang besi, Anda dapat dipercaya. Kata-kata rekrutmen sederhana yang tertulis di pamflet sangat banyak orang tua dan pembudidaya bela diri, dan mereka memiliki dorongan untuk membawa anak-anak mereka sendiri untuk mendaftar. Tuan Kota Ao dan Kepala Aliansi Qin memiliki kesepakatan bahwa semua pemuda di kota yang memiliki usia yang sesuai untuk berlatih seni bela diri harus diprioritaskan untuk bergabung dengan aliansi 100 sekte. Bukankah tulang besi mencoba berkelahi dengan cara merekrut murid secara terbuka di sini? Omong-omong, itu aneh. Mengapa Tuan Kota Ao setuju? Menurut pendapat saya, perekrutan murid semacam ini adalah masalah antar sekte. Tuan Kota Ao tidak ingin terlibat, jadi dia memilih untuk tidak ikut campur. Jika orang-orang dari aliansi 100 sekte tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan duduk diam. Banyak prajurit sedang berdiskusi di kota dan mulai memprediksi bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton segera. Tentu saja, sekte tulang besi baru saja merilis berita perekrutan,
dan dalam waktu kurang dari 4 jam, puluhan sekte besar dan kecil di daerah kota Liang telah berkumpul dan bergegas. Jun Changqiao, Patriarch of the Tigers Hall School dengan dingin berteriak, di kota Liang, Ironborn tidak memenuhi syarat untuk merekrut murid. Jun Changqiao meletakkan kakinya di meja pendaftaran dan bersandar di kursinya. Dia menyilangkan tangannya dan tersenyum. Kenapa? Karena, tepat saat dia mengucapkan dua kata ini, Patriark Sekolah Hall Harimau tanpa sadar mundur 2 langkah karena murid tulang besi di belakang Patriark memelototinya. Selama perekrutan 100 sekte, Jun Changqiao menempatkan wajahnya di antara Sekolah Pedang Panjang dan Sekolah Hall Macan, menyebabkan murid-murid dari kedua sekolah itu tidak puas. Mereka mengelilinginya dan menatapnya tajam. Saat itu, tulang besi sangat lemah dan hanya memiliki satu murid, Lu Qianqian. Mereka diejek dan dipandang rendah oleh dunia, dan beberapa bahkan diperlakukan seperti udara. Hari ini, di Azure Sun County, selain dari Green Mountain School, kekuatan mana yang berani menghadapi mereka sendirian? Tidak ada yang berani pergi sendiri, jadi mereka hanya bisa membentuk kelompok. Anda Ironborn sangat kuat, tetapi apakah Anda berani menentang seluruh Azure Sun County? Jun Changqiao, seorang tetua sekte dengan marah berteriak, sejak kamu meninggalkan aliansi, kamu harus mematuhi aturan dunia bawah dan tidak merekrut murid di Azure Sun County. Biasanya, mereka tidak akan memprovokasi tulang besi, tetapi merekrut murid di wilayah mereka sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Mengapa? Karena jika tulang besi merekrut murid, di manakah wajah sekte mereka sendiri dan aliansi 100 sekte? Ini adalah masalah prinsip dan wajah. Bahkan jika mereka tahu bahwa pihak lain bisa bergulat dengan sekte Haoki, mereka masih harus bersatu melawan orang luar. Jun Changqiao meletakkan kakinya dan menyilangkan tangannya saat dia tersenyum, siapapun yang lebih kuat berhak untuk berbicara, bukankah ini aturan dunia bawah? Tidak ada yang salah dengan kata-kata ini. Sekte Haoki dan aliansi 100 sekte kuat, jadi aturan dunia bawah ditetapkan oleh mereka. Sejak Jun Changqiao datang ke Azure Sun City untuk merekrut murid, dia ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh mereka dan menetapkan aturannya sendiri. Dia meninggalkan aliansi 100 sekte karena dia tidak ingin dikaitkan dengan sekelompok sampah dan juga karena dia menginginkan kebebasan. Turun gunung untuk merekrut murid berarti dia, tulang besi, ingin bersaing dengan dunia. Setiap orang, Jun Changqiao melirik berbagai tetua sekte dan berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin merekrut murid di Azure Sun City. Jika ada yang tidak senang, Anda dapat menyatakan perang. Saya, tulang besi, tidak akan menolak siapapun. Kata-kata, saya tidak menolak siapapun yang datang kepada saya, sepenuhnya menunjukkan arogansi dan aura mendominasi dari seorang master sekte. Xiao Ziji dan yang lainnya bekerja sama dengan pemimpin sekte. Mereka mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka dan mengumpulkannya di sekitar tubuh mereka, langsung menciptakan aura yang sangat kuat. Di masa lalu, tulang besi hanya memiliki satu murid. Sekarang, tulang besi memiliki sekelompok murid yang mengerikan. Mereka bukan lagi sekte tanpa peringkat yang bisa diludahi dan diinjak siapapun dengan santai. Anda tidak bahagia, lalu datang dan bertarung. Seniman bela diri di sekitarnya melihat bagaimana tulang besi tidak takut di hadapan begitu banyak tetua sekte dan segera bersujud dalam kekaguman. Di Azure Sun County, aliansi 100 sekte memiliki hak mutlak untuk berbicara. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika sebuah sekte berani menantang mereka secara terbuka. Apakah dunia akan berubah? Melihat betapa sombongnya tulang besi itu, kemarahan di mata berbagai tetua sekte menjadi semakin intens. Seorang tetua sekte kelas 8 yang sangat marah hingga kecerdasannya merosot berkata dengan marah, aku, Cui, ingin mengalami keterampilan pemimpin sekte Jun. Maaf, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu lemah. Aku tidak ingin bertarung. Aku telah berdosa. Melambaikan tangannya, dia berkata, kamu dapat bertukar beberapa gerakan dengan tetua sekte ini. Jangan terlalu kejam jika seseorang meninggal. Ya, Xiao Ziji berjalan keluar dan menunjuk ke panggung pertempuran di samping, berkata, tolong, Penatua. Membiarkan muridnya bertarung dengannya dan menyuruhnya untuk tidak terlalu kejam, ini secara terang-terangan meremehkannya. Master Cui Gerbang Naga Emas dengan marah berkata, Jun Changqiao, kamu. Jangan bicara omong kosong. Jun Changqiao menyela, kalahkan muridku dan aku akan segera kembali ke sekte tulang besi dan tidak pernah turun gunung untuk merekrut murid lagi. Patriarch of the Tigers Hall School datang dan berbisik, Get Master Cui, karena orang ini sangat arogan, mengapa tidak naik dan bertarung dengan muridnya untuk aliansi 100 sekte? Brengsek, Anda hanya berdiri di sana dan berbicara. Saya, sebagai Master Gerbang, bertarung dengan murid sekte, bahkan jika saya menang, itu tidak terhormat. Gerbang Master Cui tidak takut pada Xiao Ziji, tetapi karena identitasnya, apa gunanya bertarung dengannya? Untuk aliansi 100 sekte, Gerbang Master Cui, silakan naik. Orang itu terlalu arogan,
beri muridnya pelajaran dan melampiaskan amarah kita. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bisakah gerbang Master Cui bertahan? Para tetua dari berbagai sekte mencoba membujuknya. Manusia, takut mengangkat kepala. Gerbang Master Cui tidak tahan lagi dan berkompromi. Baik, Cui ini akan mengalami kekuatan juara kompetisi sekte besar. Kata-kata, juara dari kompetisi sekte besar, sangat keras. Ini untuk memberitahu para pembudidaya di sekitarnya bahwa lawannya bukan murid biasa dan bahwa mereka tidak boleh berpikir bahwa mereka menindas yang lemah. Silahkan, gerbang Master Cui dan Xiao Ziji berdiri di atas panggung. Seorang master gerbang dan seorang murid dengan perbedaan status yang begitu besar jarang terlihat, jadi semua orang mulai membicarakannya. Saya mendengar bahwa guru gerbang Cui menjadi guru bela diri kelas 3 beberapa waktu lalu. Meskipun Xiao Ziji adalah juaranya, dia tidak akan bisa melawannya. Jika gerbang Master Jun bisa bertarung dengan aliansi Master Qin, mengapa dia tidak naik sendiri? Jika dia kalah, dia akan kembali ke sekte dan tidak turun gunung untuk merekrut murid. Seberapa yakin dia pada muridnya? Peng, 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 di atas panggung, keduanya sudah mulai bertarung. Para pembudidaya yang sedang berdiskusi menoleh dan tatapan mereka berangsur-angsur menjadi lamban, memahami mengapa gerbang Master Jun tidak naik. Itu karena seorang murid sekte itu cukup kompeten. Setelah pertempuran dimulai, sepasang tinju dengan gila-gilaan menggedor gerbang Master Cui, memaksanya untuk bertahan dan mundur. Ping, tidak lama kemudian, suara tinju yang tumpul terdengar. Master Sekte Cui terbang keluar dari ruangan dan membanting ke tanah, tak sadarkan diri di tempat. Mendesis, semua orang menarik napas dingin. Para tetua dari berbagai sekte dari aliansi 100 sekte melebarkan mata mereka. Master Sekte Cui, yang merupakan master bela diri kelas 3, dikirim terbang dan pingsan oleh orang itu. Ini terlalu menakutkan. Xiao Ziji berdiri di atas panggung dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Serangannya bahkan tidak dihitung sebagai pemanasan, dan pria itu tidak tahan lagi. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, sampah. Semua orang terdiam. Seorang murid belaka mampu melumpuhkan master bela diri kelas 3. Apalagi yang bisa mereka katakan? Tatapan Jun Changqiao menyapu wajah para pemimpin dari berbagai sekte. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sampah yang saya bicarakan termasuk semua orang di sini. Begitu kata-kata ini keluar, itu segera memicu kemarahan dari kerumunan. Tidak meyakinkan, Jun Changqiao menunjuk ke panggung dan berkata, kamu dapat terus bertarung dengan muridku di atas panggung. Aturan yang sama berlaku, jika aku mengalahkannya, aku akan kembali ke gunung dan tidak turun untuk merekrut murid. Biarkan aku, Patriarch of the Tigers Hall School melangkah maju. Xiao Ziji dapat melihat bahwa orang ini sangat membenci Master Sekte. Karena itu, ketika pertempuran dimulai, dia menjadi serius dan segera mengirim Patriarch berputar-putar di atas panggung. Celepuk, pada akhirnya, Patriarch of the Tigers Hall School, yang telah berada di atas panggung selama kurang dari 2 menit, dipukuli oleh badai tinju dan pingsan. Dari kelihatannya, lukanya lebih serius daripada sekte Master Cui. Lanjutkan, lanjutkan, Jun Chang berkata sambil tersenyum, aku akan membiarkanmu sampah bergiliran melawan muridku. Kata-kata ini benar-benar sombong. Mendengar kata-katanya, para pemimpin aliansi 100 sekte tidak lagi peduli. Mereka naik ke atas panggung satu persatu dan dipukuli satu persatu. 30 menit kemudian, Xiao Ziji mengalahkan 10 pemimpin dari berbagai sekte, mengambil rata-rata 3 menit untuk mengalahkan satu. Para pembudidaya yang menonton semuanya menatap dengan mata terbuka lebar dan mulut ternganga. Yang di atas panggung bukanlah seorang murid, tetapi seorang pemimpin sekte. Siapa di antara mereka yang tidak tinggi dan perkasa? Sekarang, mereka dipukuli sampai pingsan oleh murid tulang besi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Apa yang membuat mereka semakin runtuh adalah Xiao Ziji, yang telah melalui 10 pertempuran, berdiri dengan bangga di atas panggung tanpa keringat di dahinya. Apa artinya ini? Itu berarti dia tidak lelah sama sekali. Ranah murid bela diri sebenarnya menakutkan ini. Kekuatan Xiao Ziji telah benar-benar mengejutkan para pembudidaya kota Liang, serta Tuan Kota Ao, yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain bisa memenangkan kompetisi besar Kabupaten Heyang. Dengan kekuatan seperti ini yang bisa mengalahkan master bela diri sampai-sampai tidak bisa mengurus diri sendiri, bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi tingkat yang lebih tinggi, dia masih bisa menang. Tulang besi itu tidak sederhana, tidak sederhana. Tuan Kota Ao sangat senang karena dia tidak menolak perekrutan murid Jun Changqiao di kota. Jika tidak, itu akan sama dengan berdiri di sisi aliansi 100 sekte dan menyinggung perasaannya. Dia bertanggung jawab atas kota Liang dan dapat dianggap sebagai kekuatan, tetapi bukan sekte. Jadi, tidak perlu menyinggung Iron Bond dengan potensi tak terbatas. Apakah ada orang lain yang ingin datang dan bertarung denganku?
Xiao Ziji berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang dan berkata dengan bangga. Di kota tempat dia dulu tinggal, dia mengalahkan sekelompok tetua sekte di depan banyak pembudidaya, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali perasaan kemuliaan tanpa batas. Ini juga mengapa Jun Changqiao membawa Xiao Ziji ke kota Liang dan bukan Li Qingyang atau Ye Xingchen. Muridku yang berharga, kota Liang adalah tempat yang paling Anda kenal. Anda pernah kehilangan martabat dan kehormatan Anda sebagai kultivator bela diri di sini. Hari ini, Anda akan mendapatkan semuanya kembali. Anda mendapatkan semuanya kembali. Jauh lebih dari itu. Adegan Xiao Zuiji dengan keras memukuli 10 tembakan besar dari berbagai sekte sangat mengejutkan. Pria itu kembali lagi. Para pembudidaya kota Liang akhirnya menerima kenyataan dan akhirnya mengerti bahwa kemenangan kompetisi besar tidak direlakan oleh sesama anggota sekte mereka. Siapa yang paling marah? Siapa yang paling marah? Keluarga Xiao. Para petinggi keluarga Xiao berdiri jauh di kedai teh, melihat sampah yang telah dibuang, menatap berbagai tetua sekte aliansi dengan postur seorang ahli. Ekspresi mereka sama jeleknya seperti baru saja makan seastris teh. Pada saat ini, Xiao Ziji menoleh, pandangannya melewati jalan-jalan yang ramai dan mengunci ke tetua agung yang berdiri di depan jendela di lantai 3. Jarak ini agak jauh, tapi waktu seolah berhenti. Setelah beberapa saat, bibir Xiao Ziji melengkung menjadi senyuman, seolah-olah dia memberitahu penatua agung, memberitahu semua orang di keluarga Xiao. Aku, Xiao Ziji, murid dari klan tulang besi, kembali lagi. Retakan, The Great Elder mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Dia tahu bahwa ketika berita Xiao Ziji mengalahkan 10 tetua sekte menyebar di kota, keluarga Xiao akan sekali lagi menjadi sasaran ejekan yang tak terkendali. Dia sangat menyesalinya, sangat. Penatua Agung tidak menyesal mengeluarkan Xiao Ziji dari keluarga Xiao. Dia menyesal bahwa dia seharusnya membunuh sampah ini dengan satu telapak tangan, alih-alih menggunakan kekuatannya untuk menamparkan wajah keluarga Xiao lagi dan lagi di kota Liang. Anjing tua, mengikuti tatapan muridnya, dia melihat petinggi keluarga Xiao di kedai teh. Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu berani memiliki pikiran buruk tentang muridku, bahkan jika kamu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dunia novel web, aku masih akan berani menghancurkanmu. Xiao Ziji telah mengalahkan 10 tembakan besar dari sekte sekutu. Meskipun yang lain sangat marah, mereka tidak berani melawannya. Bagaimanapun, bahkan master bela diri kelas 3 dan 5 tersingkir. Mereka hanya akan disiksa jika mereka naik. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, jangan katakan bahwa aku, tulang besi, menindasmu. Ayo, aku akan berubah menjadi murid luar lain untuk bertarung denganmu sampah. Jepret, dia menjentikkan jarinya, Xiao Ziji berjalan dan Zhang Wei berjalan. Dia berdiri di atas panggung dengan tatapan sombong. Lagi pula, kakak laki-laki seniornya sangat luar biasa sekarang. Dia tidak bisa berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Seorang murid luar yang bertarung dengan bidikan besar dari berbagai sekte. Betapa sombongnya itu, tembakan besar sekte sekutu yang awalnya sedikit takut pada Xiao Ziji menjadi lebih marah. Aku akan pergi. Seorang murid bela diri puncak dari pemimpin sekte kelas 9 berjalan. Setelah satu putaran pertempuran, dia dikalahkan oleh Zhang Wei, murid bela diri kelas 6. Ya dewa, murid Sanctum luar bisa mengalahkan pemimpin sekte. Ini terlalu luar biasa. Para seniman bela diri kota Liang melebarkan mata mereka lagi. Adalah satu hal bagi Xiao Ziji untuk menjadi kuat, tetapi murid-murid lainnya juga sangat hebat. Itu tak terbayangkan. Suara mendesing. Seorang pemimpin sekte kelas 8 dengan kultivasi master bela diri kelas 1 naik ke atas panggung. Pada akhirnya, dia dikalahkan setelah beberapa gerakan. Meskipun Zhang Wei hanya murid bela diri kelas 6, kekuatannya telah mencapai 15.000. Pemimpin sekte yang baru saja memasuki ranah master bela diri hanya memiliki 10.000. 5.000 jin bisa menebus kesenjangan antara alam. Dengan segala macam teknik tempering dan bela diri, mudah untuk mengalahkannya. Aku bilang kamu semua sampah. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Jun Changqiao berkata dengan tajam. Tembakan besar dari berbagai sekte sangat marah, tetapi tidak ada yang berani naik ke panggung karena mereka menyadari bahwa murid tulang besi terlalu kuat. Mereka akan mencari masalah jika mereka naik. Tidak ada keraguan, hari ini, penampilan sekte tulang besi benar-benar luar biasa. Ketika berita itu menyebar, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar di Kabupaten Qingyang. Mengirim murid Outer Sanctum yang bisa dengan santai mengalahkan jagoan tingkat master bela diri dari aliansi, ini benar-benar mengejutkan. Setiap orang, Jun Changqiao berkata, apakah kamu masih ingin bertarung? Petik 2, para pemimpin dari berbagai sekte tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi mereka sangat jelek. Mereka datang dengan momentum yang begitu besar, tetapi pada akhirnya,
Mereka dipukuli hingga babak belur oleh dua murid sekte tulang besi di depan begitu banyak orang. Itu benar-benar memalukan. Jun Changqiao berkata, karena kamu tidak ingin bertarung, maka pergilah dari sini. Jangan menghalangi tulang besiku untuk merekrut murid. Karena dia sudah berselisih dengan aliansi 100 sekte, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Masih tidak pergi. Melihat bahwa mereka tidak berniat untuk pergi, Jun Changqiao berkata dengan tatapan dingin, apakah Anda menunggu saya untuk membawa murid-murid saya untuk menantang sekte Anda? Pemimpin aliansi buru-buru membawa rekannya yang tidak sadarkan diri dan pergi dengan sedih. Jika dia pergi, itu berarti dia telah mengakui kekalahan. Semua orang di sini untuk menonton pertunjukan. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, hari ini, aku, Ironbone, merekrut murid di kota Liang. Selama kamu berusia 14 tahun ke atas, kamu dapat mendaftar. Tidak banyak peluang, jadi tolong jangan lewatkan. Seniman bela diri kota Liang segera mulai berdiskusi dengan suara rendah. Untuk dapat melatih murid-muridnya ke tingkat seperti itu, pemimpin sekte Jun benar-benar luar biasa. Sayang sekali anak saya telah bergabung dengan perekrutan 100 sekte, jika tidak saya pasti akan membiarkan dia bergabung dengan Ironbone. Keponakan saya sudah berusia 14 tahun, dia bisa mencobanya. Banyak seniman bela diri tidak berani membiarkan anak-anak mereka bergabung dengan Ironbone karena mereka takut dengan aliansi 100 sekte. Hari ini, hanya dengan 2 murid, mereka mampu mengalahkan para pemimpin dari berbagai sekte. Ini berarti bahwa mereka benar-benar kuat dan tidak takut. Apa yang harus dipertimbangkan? Mereka harus bergabung dengan sekte tulang besi. Dalam sekejap, semua tetua dengan anak-anak yang sudah berusia 14 tahun mulai bergerak. Hanya dalam setengah jam, sudah ada lebih dari 100 pria dan wanita muda berkumpul di alun-alun, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sekte tulang besi menjadi terkenal baru-baru ini dan mereka secara alami mendengarnya. Mereka juga ingin menjadi anggota, tetapi mereka dihentikan oleh keluarga mereka dan hanya bisa menekan pikiran mereka. Nama, Sang Guansuo. Jun Changqiao mengangkat kepalanya, melihat bahwa pihak lain masih muda dan memiliki tubuh yang kokoh, dia mencap segel pemimpin sekte. Ding, anggota sekte, 5.031.000. Petik 2, karena kematian seorang murid, poin kontribusi telah mencapai 503 dan tidak bertambah. Nama, Yang Kong. Seorang pemuda jangkung menggaruk kepalanya. Setelah mengkonfirmasi tatapannya, Jun Changqiao mencap segel pemimpin sekte lagi. Para pembudidaya kota Liang yang menonton dari jauh mulai menggerakkan mulut mereka. Pemimpin sekte Jun hanya menanyakan nama mereka dan tidak bertanya tentang akar roh dan kultivasi mereka. Bukankah dia terlalu santai dalam merekrut murid? Orang berikutnya yang mendaftar adalah seorang gadis cantik dan lembut bernama Yuan Xiaohan. Energi yang dari sekte tulang besi terlalu kuat dan Jun Changqiao secara alami ingin merekrut lebih banyak murid perempuan untuk menekannya, jadi dia bahkan tidak mempertimbangkan dan mencap segel pemimpin sekte. Selanjutnya, pemuda itu perlu mengkonfirmasi pandangannya untuk mempertimbangkan apakah akan menerima atau tidak. Selama itu adalah seorang gadis muda, dia akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Para pembudidaya kota Liang sedikit pusing. Merekrut murid begitu santai tidak pernah terdengar. Itu, setelah menerima 20 hingga 30 orang, seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping berjalan mendekat dan berkata, pemimpin sekte Jun, saya punya anak di sini. Dia masih kecil, akankah sekte Anda menerimanya? Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan melihat seorang gadis berusia 6 hingga 7 tahun bersembunyi di belakang lelaki tua itu. Mata bulatnya yang besar dipenuhi ketakutan. Saya minta maaf. Jun Changqiao berkata, dia terlalu muda. Meskipun wajah gadis kecil itu kotor, dia terlihat sangat imut. Sangat disayangkan bahwa sekte tulang besi bukan taman kanak-kanak dan tidak akan menerima anak sekecil itu. Orang tua itu memohon, anak ini tidak memiliki orang tua. Cepat atau lambat dia akan mati kelaparan jika dia mengikutiku di jalanan. Pemimpin sekte Jun, mohon berbaik hati dan terima dia ke dalam sekte. Kakek Lu, aku tidak akan pergi. Aku ingin mengikutimu. Gadis kecil itu berkata dengan suara kekanak-kanakan. Ketakutan di matanya digantikan oleh tekad. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua, ada banyak anak yatim di dunia ini. Jika saya menerima mereka semua, sekte tidak akan dapat menerima mereka. Huff. Gadis kecil itu cemberut dan berkata, aku tidak ingin bergabung dengan sektemu. Aku ingin tinggal bersama kakek Lu. Saat dia berbicara, dia menarik pria tua itu kembali. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, selanjutnya. Meng Yuxuan, tamparan, segel sekte dicap. 1 jam kemudian. Sebanyak 100 pria dan wanita muda menjadi murid Ironbone. Jumlah orang di sekte meningkat dari 502 menjadi 602. Poin kontribusi juga meningkat dari 5 menjadi 104 poin yang menyedihkan. Dengan cara ini,
pemimpin Sekte Jun merasa sangat aman. Ada lebih banyak gadis muda daripada pria muda di antara para murid yang direkrut di kota Liang kali ini. Setelah kembali ke Sekte, mereka bisa menekan aura maskulin mereka. Ayo pergi, pemimpin Sekte Jun berkata, kembali ke Sekte. Dia pertama kali pergi ke City Lord Manor untuk mengucapkan selamat tinggal kepada City Lord Ao. Kemudian, dia memimpin kelompok murid kembali ke Sekte. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang kota, dia melihat lelaki tua bungkuk dengan pakaian compang camping memimpin gadis kecil itu selangkah demi selangkah. Tampilan belakang lelaki tua dan gadis muda itu tampak agak menyedihkan. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak orang yang menyedihkan di dunia ini. Jika saya ingin membantu mereka semua, mengapa saya mengembangkan sekte? Saya mungkin juga mendirikan sebuah lembaga kesejahteraan. Ayo pergi. Dia membawa para murid pergi. Melihat orang-orang dari tulang besi yang berjalan melewatinya, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, Meng Ying, apakah kamu benar-benar akan berkeliling dunia bersama kakek? Gadis bernama Meng Ying berkata dengan serius, kakek Lu adalah kerabat terdekat Yinger di dunia ini. Kemanapun kamu pergi, Yinger akan mengikuti. Bagus, orang tua itu berkata dengan ramah, ayo pergi ke Sun City. Oke, pria tua dan gadis muda itu berjalan di sepanjang jalan resmi. Bayangan mereka membentang tanpa henti di bawah senja. Setelah kembali ke sekte, Li Qingyang mulai mengatur akomodasi untuk saudara dan saudari junior barunya. Dia juga membagikan seragam sekolah dan buku peraturan sekte. Dia juga memberi mereka semua jenis pil. Duduk di singgasana Master Sekte, Jun Changqiao bergumam, ketika mereka mencapai tahap 12, mereka dapat disertifikasi sebagai sekte kelas 7. Jun Changqiao bergumam, persyaratan untuk sekte kelas 7 adalah menjadi master bela diri, 50 murid bela diri, dan 500 murid pada tahap 12. Jun Changqiao sekarang adalah master bela diri kelas 6, jadi dia memenuhi persyaratan. Adapun 50 murid bela diri, tidak termasuk murid baru, 501 murid di sekte tulang besi semuanya adalah murid bela diri. Alasan mengapa mereka tidak bisa maju adalah karena mereka masih membutuhkan 500 murid pada tahap 12. Itu akan menjadi 50 ditambah 500, jadi mereka tidak memiliki cukup orang. Sekarang jumlah murid telah meningkat dari 502 menjadi 602, mereka hanya perlu mengolahnya dan membuka 12 meridian untuk disertifikasi. Master Sekte Jun tidak akan puas dengan 600 murid, jadi setelah mengatur murid baru, dia memutuskan untuk pergi ke Sun City terdekat untuk melanjutkan perekrutan. Tuan Sekte, Li Qingyang berkata, saya punya teman di Sun City. Saya ingin pergi menemuinya. Oke, Jun Changqiao membiarkan Xiao Ziji berkultivasi di sekte dan pergi dengan murid kedua dan Zhang Wei pada hari berikutnya. Sun City adalah salah satu dari 8 kota di Azure Sun County. Sebelumnya, ketika klan Ai melelang pil penyembuhan, tuan muda kedua Song, yang berdiri lagi setelah meminumnya, berasal dari klan Song kota ini. Itu kebetulan, teman Li Qingyang adalah tuan muda kedua Song. Salah satunya adalah jenius nomor 1 di Azure Sun City, dan yang lainnya adalah jenius nomor 1 di Sun City. Keduanya bertemu di alam liar dan menatap binatang buas yang sama. Pada akhirnya, mereka menjadi teman. Kemudian, ketika tuan muda kedua Song lumpuh di tempat tidur, Li Qingyang pergi mengunjunginya tetapi ditolak. Sejak itu, keduanya tidak saling menghubungi. Baru-baru ini dia mengetahui dari aula gerimis bahwa temannya, yang tidak dia hubungi selama bertahun-tahun, berdiri lagi dengan bantuan pil penyembuhan Master Sekte. Cek-cek, Jun Changqiao berkata, pil penyembuhku tidak hanya menyelamatkanmu, tetapi juga menyelamatkan temanmu. Mungkin ini takdir. Li Qingyang berkata dengan serius, itulah sebabnya aku pergi mengunjungi teman lama ini, berharap dapat membujuknya untuk bergabung dengan klan tulang besi. Jun Changqiao berkata, itu akan tergantung pada bagaimana kamu membujuk mereka. Meskipun dia tidak peduli dengan bakat murid-muridnya, dia tidak keberatan mengisi kekosongan yang tersisa dengan akar spiritual kelas atas. Ada banyak jalan menuju kota Sunyang. Jun Changqiao memilih jalur gunung dan memperkirakan bahwa mereka akan tiba dalam 1 jam. Namun, ketika dia membawa murid-muridnya ke sebuah gunung, dia samar-samar mendengar raungan datang dari kedalaman gunung. Li Qingyang berkata, pemimpin sekte, binatang buas menyerang manusia. Ayo pergi. Jun Changqiao berkata, ayo kita lihat. Semua orang mengikuti suara itu. Segera, mereka melihat seekor macan tutul menundukkan kepalanya dan menggigit manusia di atas batu besar di depan mereka. Pakaiannya robek, dan ada bekas cakar dan bekas gigitan di punggungnya. Darah mengalir di seluruh tanah. Bunuh itu, Jun Changqiao berkata, lihat apakah ada inti kristal. Desir, Li Qingyang menggunakan Cloud Trading Steps dan terbang. Pedang ujung dingin di tangannya bergetar dan segera membentuk cahaya pedang, memotong kepala macan tutul kelas 2 yang lebih rendah. Puci, peti itu dipotong terbuka,
dan inti kristal berguling ke bawah. Itu sepadan, kata Jun Changqiao. Itu pasti layak untuk mendapatkan inti kristal. Li Qingyang mengambil inti kristal dan kemudian mendatangi orang yang digigit. Dia meletakkan tangan di lehernya dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte, dia sudah mati. Ini takdir, tidak ada cara lain. Jun Changqiao berkata, ayo cepat. Binatang buas ada di mana-mana di pegunungan. Sejak mereka masuk, mereka secara alami harus siap mati. Oke, Li Qingyang memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Tetapi ketika dia mengambil langkah, dia tiba-tiba berhenti, menatap mayat itu, dan kemudian meraihnya. Ada lubang kecil di bawah mayat, dan seorang gadis berlumuran darah meringkuk di dalamnya. Pemimpin sekte, Li Qingyang berkata, ada seorang gadis. Jun Changqiao berbalik. Ketika dia melihat Li Qingyang mengangkat mayat itu, dia langsung mengenalinya. Bukankah ini orang tua dari kota Li yang kemarin? Mungkinkah dia berjalan dan melihat ke dalam lubang? Memang gadis berusia 7 atau 8 tahun itu yang memanggilnya kakek Lu. Gadis kecil itu tampaknya sangat ketakutan. Tubuhnya meringkuk dan gemetar tanpa henti. Kakek Lu, setelah beberapa saat, ketika dia melihat mayat lelaki tua itu, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menangis. Li Qingyang berkata, pemimpin sekte, lelaki tua ini pasti telah menekannya untuk melindunginya dan menggunakan tubuhnya untuk menanggung gigitan binatang buas. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak cukup kuat, jangan berjalan di jalan yang tidak lazim. Di pegunungan, gundukan kecil ditumpuk. Dinding batu itu diukir dengan kata-kata, makam kakek Lu. Gadis kecil itu berlutut di depannya, matanya bengkak karena menangis. Pemimpin sekte, Li Qingyang tidak tahan dan berkata, anak ini sangat menyedihkan. Mengapa kamu tidak menerimanya sebagai murid? Dia sudah mengetahui apa yang terjadi di kota Liang kemarin dari adik laki-lakinya. Dia tahu bahwa gadis kecil itu tidak memiliki orang tua. Sekarang lelaki tua itu telah mati untuknya, dia tidak memiliki kerabat. Betapa menyedihkan hidup sendirian di dunia ini. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dan menjadi jauh lebih tegas, Li Qingyang masih baik hati. Jun Changqiao berkata, oke, dia bukan orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Karena dia bertemu dengannya di pegunungan, dia hanya bisa membawanya masuk. Dia tidak bisa membiarkan gadis muda seperti dia sendirian di hutan belantara. Saat itu, karena Liu Wanshi menangis, dia menerimanya sebagai murid. Beberapa pembaca memanggilnya Bunda Suci. Hari ini, dia menerima gadis kecil lainnya. Dia sudah siap secara mental. Ling Sui, di sini, bawa dia pergi. Hah? Ling Yuansui masih mematuhi perintah pemimpin sekte dan menggendong gadis kecil itu. Namun, gadis kecil itu menangis dan ingin menemani kakek Lu. Ayo pergi ke kota Sunyang. Jun Changqiao memimpin para murid dan melanjutkan perjalanan mereka. Gadis kecil bernama Mengying itu terus menangis dan membuat ulah. Matanya yang berlinang air mata terus memandangi batu nisan itu. Meskipun kakek Lu tidak memiliki hubungan darah dengannya, dia adalah satu-satunya keluarga di dunia ini. Sekarang, dia secara bertahap pergi dan menghilang. Setelah Jun Changqiao dan yang lainnya pergi, kuburan yang baru dibangun tiba-tiba bergetar. Batu nisan itu jatuh dan tanahnya terbalik. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus terulur dari kuburan. Orang tua yang sudah mati itu perlahan merangkak keluar dari dalam. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Orang tua itu duduk di batu nisan dan terengah-engah. Dia masih hidup, dia tidak mati, anak. Setelah istirahat sejenak, lelaki tua itu melihat ke arah di mana Jun Changqiao pergi dan berkata dengan suara tua, deduksi saya tidak akan salah. Tulang besi jelas tidak sederhana. Saya harap Anda bisa menjadi lebih kuat di sekte ini di masa depan. Tidak, dia berhenti dan berkata, jalani hidup tanpa beban. Petik 2. Beberapa seniman bela diri berbaju hitam muncul dan berbaris rapi di belakang lelaki tua itu, seolah-olah mereka adalah tentara yang sangat terlatih. Penjaga Lu, salah satu dari mereka berbisik, kapan kita akan kembali ke Gunung Iblis? Orang tua seperti pengemis itu berdiri. Aura hitam langsung menyelimuti tubuhnya, membentuk baju besi hitam pekat. Matanya yang keruh menjadi sangat dingin. Dia berkata, masa depan Tuan Muda telah diatur. Sudah waktunya bagi kita yang rendah untuk mengikuti Tuan Iblis. Pada hari ini, lusinan aliran cahaya hitam terbang menjauh. Aura suram yang mereka pancarkan mengejutkan burung dan binatang buas di gunung dan membunuh mereka di tempat. Previous, semua chapter, next, komentar, tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris, nama asteris, email asteris, simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. OPDATE Bacaan.
Kultivasi Eternal Alkimia HAPUSC, 960. Daerah Terlarang Manusia HAPUSC, 207. Legenda Petapa Agung HAPUSC, 1625. Sento Pertempuran 4 HAPUSC, 762. Sekte Terkuat MTL HAPUSC, 1837. Pernikahan Terpaksa, Mantanku Populer HAPUSC, 1570. Penjelajah Dunia HAPUSC, 1293. Raja Sindiwi HAPUSC, 1430. Bangunan Angker HAPUSC, 1211. Soul Land, Legenda Penguasa Surgawi HAPUSC, 291. Dewi S HAPUSC, 560. Rekan Sianwu HAPUSC, 2381. Yongi Bisang HAPUSC, 1503. Haneul Tutatakau HAPUSC, 1648. Fajar Dunia Baru HAPUSC, 1029. Perpustakaan Jalan Surga HAPUSC, 2268. Martial Arts Master HAPUSC, 753. The Legend of the Dragon King HAPUSC, Prolog. Genre: Action 1745. Adult 23. Adventure 1401. Celebrity 5. Komedi 1167. Drama 719. Eastern 1. Ecchi 205. Fantasy 2490. Game 5. Ames Ames. Gender Bender 112. Harem 624. Historical 286. Horror 100. Isekai 1. Josei 322. Life 1. Lit RPG 1. Magical Realism 1. Martial Arts 653. Mature 300. Mesia 63. Misteri 274. Psychologic 1. Psychological 157. Echarnation. Reincarnation 1. Romance 2081. School 1. School Life 417. CV 337. Seinen 277. Sotakon 1. Shoujo 278. Shoujo AI 20. Shounen 343. Shounen AI 93. Slice of Life 425. Smooth 38. Sports 27. Supernatural 570. Tragedi 154. Urban Life 2. Wuxia 99. Xianxia 304. Xuanhuan 210. Yaoi 113. Yuri 30. Hak Cipta Copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Top Novel.